Bagaimana jika keberhargaan diri kita dipicu dari dalam, bukan penilaian dari orang? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, non-dualitas, serta fasilitator di pertemuan singkat kita malam ini. Selama 45 menit sampai 30 sampai 45 menit ke depan, kita akan menggali sebuah pendekatan non-duality serta Advaita, di mana kita akan melihat, non-dualitas dan sains, di mana kita akan melihat atau menggabungkan kedua cara pandang ini sehingga Anda akan menemukan cara pandang yang berbeda mengenai self-worth, mengenai kebahagiaan diri. Nah, menarik ya mengenai kebahagiaan diri ini, banyak orang di luar sana itu, bukan Anda yang ada di sini, sedang terjebak di sebuah kondisi, aku akan berharga ketika aku berhasil melakukan sesuatu yang susah. Nah, ini menarik ya yang saya perhatikan ketika ada orang yang, kalau Anda lihat filmnya Breaking Bad, itu ternyata pemeran utamanya, saya lupa namanya, si profesor itu, dia mengalami sebuah masalah keuangan dan sebenarnya sudah ada yang mau membantu dia, tapi karena dia merasa pride-nya terlalu tinggi, dia tidak mau menerima bantuan dari temannya dan dia akhirnya jualan narkoba yang akhirnya menimbulkan begitu banyak permasalahan. Nah, dari sini Anda mungkin semakin menyadari bahwa uh, begitu banyak hal-hal yang mudah yang sudah ada di depan mata Anda, namun saking mudahnya Anda beranggapan kalau aku melakukan ini, aku nggak akan dibilang keren sama orang-orang di sekitarku. Jadi, dan juga tadi, nggak tahu ya, biasanya kalau saya buat kelas gitu ya, berapa menit sebelumnya, 2 jam, sejam, setengah jam sebelumnya, biasanya semesta mendatangkan download informasi-informasi yang seperti tadi. Ada seorang model laki-laki di Singapura, dia itu kalau malam jadi model, kalau pagi dia ngebantu orang tuanya jualan sayur. Nah, ini menarik banget. Kenapa? Karena yang saya sadari begitu banyak orang di luar sana itu kaku dengan identitas diri yang dia miliki, seperti klien saya. Dia minta kepada saya difasilitasi untuk ditatangkan begitu banyak rezeki di kehidupan dia, dan sudah dijawab dengan oleh semesta, tapi ditolak sendiri oleh dia. Bagaimana caranya dia menolaknya? Yaitu ketika ada bosnya meminta dia untuk mencarikan rumah, karena dia bosnya ini baru pindah, dan dia bilang, nanti kalau kamu kasih pilihan rumah dan aku cocok, nanti aku kasih bonus deh ke kamu. Apa jawabannya? Dia mengatakan bahwa aku nih, maaf Pak, saya nggak ngerti mengenai real estate. Saya ini hanya pegawai biasa gitu. Nah, ketika dia cerita itu ke saya tanya, loh, kamu kan udah nanya kepada semesta untuk apa nih potensi uang datang kepadaku, dan dijawab dalam bentuk ini. Kenapa nggak ini diolah kalau ini fun for you gitu? Akhirnya dia coba gali di sana, dia cari pilihannya, dan kemudian dia kasih pilihannya ke bosnya. Ternyata bosnya ada satu yang tertarik sama dia, dan klien saya dapat dapat bonus dari bosnya karena berhasil mencarikan rumah untuk dia. Nah, hal-hal seperti ini Anda mungkin semakin menyadari bahwa sekali lagi kebahagiaan diri kita kalau nggak kita picu dari dalam, potensi possibility yang sudah diberikan semesta kepada kita itu nggak akan kelihatan. Misalnya klien saya, dia baru belajar sebuah modalitas dan energinya unik, dan banyak orang yang datang ke dia, tapi karena dia merasa, aduh, kok aku baru belajar ini udah banyak klien ya, akhirnya dilempar klien-klien itu kepada teman-teman yang lain. Karena saya sebagai seorang fasilitator tidak diperkenankan untuk memberikan jawaban, melainkan menggali potensi dia. Akhirnya saya tanya, dengan kamu memberikan orang-orang yang datang kepada kamu yang sebenarnya sedang mencari energi kamu sebar ke orang lain, apakah ini akan membuat kehidupanmu berbeda? Enggak sih. Yuk, kalau gitu kita rubah. Yaitu kita tingkatkan self-worth kita. Yang pertama adalah kalau kita menggunakan pendekatan dari seorang psikolog Mihaly Csikszentmihalyi, yaitu temukan flow state kita. Flow state di sini, temukan hal-hal yang ketika Anda melakukannya Anda happy. Ciri-cirinya Anda lupa waktu, lupa makan, lupa tidur. 'Itu tolong dilakukan sehingga Anda tidak lagi,
Kenapa flow state itu penting? Dan ini banyak banget, terutama dipakai sama atlet-atlet. Seperti mereka diminta untuk visualisasi sebelum Tiger Woods itu selalu, ya, Tiger Woods itu selalu visualisasi sebelum dia lomba misalnya. Kenapa? Itu untuk membuat dia apa namanya, percaya diri besoknya. Nah, begitu juga dengan apa namanya, flow state ini bisa kita lakukan, yaitu dengan melakukan hal yang kita suka, hobi-hobi yang kita lakukan. Ada klien saya yang bingung mengenai bagaimana dia menambah pemasukannya. Saya tanya, apa yang mudah buat kamu, susah buat orang lain, yang bisa kamu karyakan sekarang? Saya suka melukis, Pak. Yuk kita lakukan itu. Aduh, tapi nggak ada lah. Saya yakin semua orang juga bisa melukis gitu. Dalam hati saya, oh my God, karena saya lihat hasil lukisnya bagus-bagus gitu. Dan dia minta saya datang ke rumahnya untuk dicek energinya, kita bicara mengenai possibility dan sebagainya. Dan ketika saya lihat begitu banyak lukisan dan ini lukisnya bagus tuh ya. Dan saya bilang, loh ini kenapa nggak dijual aja? Nggak ada, Pak. Ini cuma hobi saya dan pasti semua orang bisa gitu. Sekali lagi, karena saya sebagai seorang fasilitator tidak diperkenankan untuk memberikan jawaban, melainkan memfasilitasi mereka, mempertanyakan atau men-challenge cara pandang yang sedang mereka pegang sekarang. Akhirnya saya tanya, apakah itu light or heavy cara pandang itu? Heavy sih, Pak. So, bagaimana jika yang ada di sini kita manfaatkan? Karena banyak banget orang di luar sana, itu termasuk saya dulu sebelum bertemu dengan pendekatan-pendekatan seperti consciousness, kemudian non-duality, yaitu saya selalu mencari di luar. Nassim Haramein, seorang ahli fisika, mengatakan untuk kita bisa menang di persaingan zaman sekarang yang seperti sudah ada AI dan sebagainya, yaitu cara termudahnya adalah kembalilah ke dalam. Untuk memenangi persaingan di luar, itu kembalilah ke dalam. Kenapa? Menariknya adalah saat Anda kembali ke dalam, Anda seperti menciptakan realita sendiri. Anda tidak apa ya, seperti sikut sana sikut sini berkompetisi di realita kebanyakan orang. Karena yang saya sadari, orang itu yang saya perhatikan, fear of missing out-nya terlalu besar, sehingga ketika ada orang yang mengambil sebuah cara pandang A misalnya, akhirnya semuanya ke A, dan orang yang mengambil cara pandang B diketawain dan apa namanya, kadang merasa sendiri gitu. Padahal kalau Anda benar-benar melakukan hal yang Anda suka di tengah kesendirian Andalah yang menentukan sukses, Andalah yang menentukan kebahagiaan. Karena orang-orang yang sudah mempunyai target sendiri itu kalau terlalu jauh bisa didekatkan, kalau terlalu besar bisa dikecilin, sehingga dia akan memperoleh atau mengakses rasa bahagia di depan. Sedangkan orang-orang di luar sana, bukan Anda, yang kebanyakan lagi mengejar mimpi orang lain, menjalani mimpi orang lain, karena itu beranggapan orang-orang lagi ngambil ini pasti benar. Akhirnya coba deh aku ikut-ikutan juga gitu. Ya mungkin ada yang sukses, ada yang nggak sukses. Kenapa? Yang sukses yang saya perhatikan karena mereka menikmati proses itu. Seperti kripto, seperti trading misalnya. Ada berapa sukses, ada berapa yang tidak sukses. Yang saya perhatikan, yang sukses itu karena dia benar-benar menikmati proses itu. Jadi ini juga tolong hati-hati kepada teman-teman di sini yang selalu melihat apa namanya, video-video motivasi yang akhirnya membuat Anda merasa bersalah ketika Anda lihat, misalnya Anda ketika ngelihat sosial media dan Anda lihat teman Anda di jam 6 pagi udah nge-gym, sedangkan Anda masih di atas tempat tidur misalnya, dan kemudian Anda merasa bersalah, tolong sadari dia jam 6 pagi ke gym itu karena menyenangkan buat dia. Itu fun buat dia. Dan dia bisa seperti itu ya karena itu menyenangkan. Artinya apa? Yang kita perlu lihat bukan nge-gym-nya, tapi apa sih sebenarnya energi di balik itu, apa sih point of view yang ada di situ, yaitu melakukan hal yang dia suka. Nah, ini juga banyak sekali orang-orang di luar sana, bukan Anda, dan ini juga saya masih agak sering sih dan sudah mulai saya kurangi, yaitu bangun pagi langsung mengakses sosial media. Dan ini nggak apa-apa ya, nggak ada yang salah dengan ini. Namun, Bruce Lipton, mungkin Anda juga sering baca Dr. Joe Dispenza dan sebagainya, itu mewanti-wanti untuk hati-hati. 5 menit sesudah bangun tidur dan 5 menit sebelum kita tidur, itu brain wave, gelombang otak kita ada di theta, ngantuk sebelum tidur itu theta, ngantuk sesaat setelah bangun tidur juga theta juga, itu mudah banget untuk dimasukkan point of view, dimasukkan informasi-informasi yang belum tentu benar adanya, akhirnya itu akan kita pegang dan masuk ke bawah sadar kita. Dan seperti yang kita sedapnya bersama, di kehidupan ini bawah sadar adalah mesin mobil, pikiran sadar adalah bodi mobil. Mau sampai ke tujuan atau nggak sampai ke tujuan atau mogok di tengah jalan, tergantung dari mesin mobilnya. Nah, bahayanya banyak orang di luar sana, mesin mobilnya diisi dengan
komparasi, membandingkan diri dia dengan orang lain, dengan mengakses berita-berita di luar mengenai pencapaian orang lain yang diakses sebelum dia tidur dan sesaat dia bangun tidur. Jadi sekali lagi saya tidak melarang Anda untuk karena untuk teman-teman yang baru bermain-main bersama, berkembang bersama, kita tidak lagi melihat salah dan benar, tapi melihat apakah ini works for you atau enggak. Kalau ini berfungsi baik, teruskan. Kalau kagak, cari yang lain. Oke, dari pembuka ini kira-kira ada kesadaran apa saja yang muncul? Silakan. Kalau mau download PDF-nya ada di berkembangbersama.com, dan kami juga menyediakan telegroup kekuatan pertanyaan. Anda bisa bermain-main bersama 160-an teman-teman di situ, dan sudah ada 125-an pertanyaan. Kenapa grup tele ini saya buat? Karena untuk masuk kepada posisi mindfulness. Jadi kekuatan pertanyaan adalah mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang. Karena seperti yang kita sudah bersama, penelitian dari Universitas Harvard menemukan 46% masa aktif orang pikirannya ada di masa depan dan masa lalu. Masa depan penuh ketakutan, masa depan penuh ketakutan, masa lalu penuh dengan penyesalan, membuat dia tidak bahagia. Artinya apa? Untuk bahagia, kita memastikan pikiran kita mayoritas selalu berada di saat ini sekarang. Nah, pertanyaan ini fungsinya untuk perlu digarisbawahi pertanyaan berkualitas ya, bukan aduh kenapa ini terjadi kepadaku. Itu bukan pertanyaan, itu adalah pernyataan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan di grup itu akan membawa Anda kayak berada di saat ini sekarang untuk mempertanyakan kegalauan, ketakutan, dan tentunya dan ini menariknya ya, yang saya perhatikan begitu banyak teman-teman yang bergerak di meditasi, clearing dan sebagainya. Dia sudah menggunakan clearing, dia sudah menggunakan meditasi, dia menggunakan pernafasan, tapi dia sering cerita ke saya, tapi kok penderitaan masih ada di kehidupan saya. Nah, saya jelaskan kepada dia, kalau dari pendekatan non-duality, kita tidak pernah menolak yang namanya penderitaan, melainkan kita seperti berselancar di kehidupan ini, bukan melawan arus. Karena kebanyakan orang ketika hal yang tidak enak datang di kehidupan dia, yang sebenarnya itu adalah sebuah hal yang pain, sebuah ketidaknyamanan, akhirnya dia tolak keberadaannya, akhirnya menjadi suffering atau penderitaan. Kenapa? Karena aku nggak mau di tengah kondisi seperti ini, aku mau yang lain gitu. Nah, menurut non-duality, cara tercepat atau cara tercepat kita masuk ke area penderitaan adalah tidak menginginkan kondisi yang sedang kita alami. Sedangkan untuk mengubah kehidupan kita, disarankan kita menerima dengan terbuka apapun yang sedang kita alami sekarang. Karena kalau kita kaitkan dengan penelitian di mengenai otak misalnya, menariknya adalah otak kita itu selalu melihat yang salah dari kondisi yang sedang kita alami. Artinya apa? Itu kenapa saya dulu sebelum mengerti kesadaran misalnya, dan selalu berfungsi dari otak, di mana saya pintar sekali mencari problem untuk diselesaikan. Artinya apa? Itu adalah energi saya untuk semangat. Dan semesta ketika saya nanya kepada hari ini masalah apa yang bisa aku selesaikan, dan akhirnya didatangkanlah begitu banyak masalah kepada saya untuk saya selesaikan. Nah, menariknya tidak ada waktu buat saya untuk berkarya menggali potensi unik saya. Nah, setelah saya menyadari kayaknya ada cara lain deh mengisi kehidupan ini, yaitu menggali potensi yang saya miliki, akhirnya question-nya saya ganti sekarang. Tidak lagi meminta kepada semesta problem apa yang bisa saya selesaikan hari ini, melainkan apa nih potensi unik yang sudah saya miliki yang bisa saya gali sekarang. Nah, menariknya adalah ketika Anda melatih diri Anda untuk meditasi misalnya, kemudian latihan pernafasan misalnya, itu akan menambah alur neuron baru di kepala Anda untuk Anda lebih pintar, untuk lebih Anda secara aktif melihat yang benar dari kondisi yang sedang Anda alami. Artinya apa? Anda tidak menolak kondisi yang sedang Anda alami, tapi melihat kontribusi partner bisnisku melarikan uangku. Kalau dulu mungkin kebanyakan orang di luar sana misalnya dia mengalami hal seperti itu, natural dia akan berfungsi dari kenapa ini terjadi kepadaku, akhirnya level stres dia tinggi, kondisi tidak berubah. Nah, menggunakan pendekatan non-duality, apapun yang kita alami itu nggak salah dan nggak benar, sifatnya netral. Kita sendirilah yang memaknai kalau hal tersebut salah. Ketika klien saya baru mengecat mobilnya, keluar dari bengkel, tidak berapa lama ada motor yang nyerempet.
dia bilang, ini gimana sih gue habis belajar kesadaran kok semesta kayaknya jahat banget sama gue ya. Kemudian saya tanya, that's not a question. Yuk kita ganti pertanyaan yang lebih berkualitas, kira-kira apa? Apa dong? Coba bantu saya gitu. Kayak saya bilang, tanya apa kontribusi dari kejadian ini? Habis dicat mobilnya nggak lama diserempet sama mobil. Nah ternyata sambil dia nunggu, itu salah satu dari apa namanya mekaniknya ngecek rem mobil klien saya tadi, dan ditemukan bahwa kondisi remnya sudah apa namanya aus dan berbahaya kalau diteruskan. Nah hal tersebut apa namanya seperti membuka kesadaran dia bahwa akulah yang memaknai, melabel hal ini adalah hal yang salah. Bagaimana jika semesta sedang berkontribusi kepada Anda dari cara yang Anda tidak duga? Tentang tidak kaku dengan siapa diri sendiri. Lalu gimana dengan orang yang menerima pekerjaan sesuai dengan personal branding yang dia bangun? Nah ini menariknya ya, mengenai personal branding. Ya kalau kita kaitkan dengan cerita model di Singapura tadi, yang malam dia jadi model, dan cukup terkenal di Singapura dan mulai dilirik oleh negara-negara lain. Paginya dia bikin bantu orang tuanya untuk jualan sayur. Nah menariknya adalah dia mengatakan sesuatu yang simple tapi cukup menginspirasi, yaitu saya nggak pernah menunggu. Sekali lagi, saya tidak pernah menunggu. Nah kebanyakan orang itu dengan personal branding, dengan identitas kaku yang dia miliki, dia menolak hal-hal yang di luar dari apa yang dia anggap itu adalah kerjaan dia. Padahal kalau kita bergerak dari level kesadaran, we are infinite being. Kita adalah infinite being, kita bisa melakukan apa yang kita suka, kita bisa melakukan apa saja. Pastikan apa yang kita lakukan itu menyenangkan buat kita. Nah, kembali lagi ke cerita model tadi, kok dia mau ya? Ternyata dia melihat potensi dari sayuran tadi, dan dia sedang mempertimbangkan untuk dimasukin ke restoran bintang 5. Jadi dia seneng di situ. Nah, jadi kalau kita kaitkan ke pendekatan non-duality, yang kita kejar adalah what fun for us. Apa nih yang menyenangkan buat saya? Nah, ini sangat tidak cocok dengan bagaimana realita ini berfungsi. Bagaimana realita ini berfungsi, yaitu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terus kita dari berkembang bersama memperkenalkan bagaimana jika kita bahagia dari awal. Lakukan apa yang Anda suka. Tapi Pak, saya masih kerja sama perusahaan orang lain. Nggak mungkin lah saya melakukan hal-hal yang saya suka saat saya masih bekerja di perusahaan orang lain. Itu bukan pertanyaan, itu kesimpulan. Sekali lagi, ketika Anda bergerak dari kesimpulan, nah kalau kita bicara mengenai energi, energi tidak dapat dihancurkan, tidak dapat diciptakan, hanya dapat dirubah bentuk. Question, yang benar-benar question, itu dapat merubah bentuk apapun kondisi yang sedang Anda alami. Jadi Anda bisa bertanya, di tengah-tengah kondisi aku masih bekerja di perusahaan orang lain, ini kira-kira apa yang bisa aku lakukan di sini yang menyenangkan buatku. Di email yang saya sudah blast hari ini, Anda bisa masuk ke yang ingin mendapatkan tips dan bermain-main bersama 250-an member lainnya. Itu setiap hari Jumat saya kirim tips. Jumat dan Sabtu sih. Jumat dan Minggu, sorry. Itu biasanya saya kirim tips hari Minggu, tips untuk menghadapi hari Senin. Kemudian hari Sabtu, tips untuk menghadapi weekend. Intinya yang saya kirim hari ini adalah untuk mengingatkan teman-teman yang masih misalnya dia bekerja sama orang lain di perusahaan orang lain, masih jadi pegawai misalnya, dan ingin menikmati, ingin melakukan hal yang dia suka. Saya minta dia menggunakan pendekatan seperti Pomodoro, yaitu 20 menit dia ngerjain tugas, 10 menit dia istirahat, atau menggunakan pendekatan dengerin podcast misalnya sambil ngerjain tugas dari perusahaan. Oke, silakan. Pak. Ya, silakan. Pak, ya. Itu tidak pernah menunggu sama halnya kayak tricky gak sih Pak? Kalau tidak pernah menunggu tuh sama terburu-buru. Karena bagus. Gini Pak, jadi kan kebanyakan kita happy nih ngelakuinnya. Tapi di satu sisi kita punya beban ekonomi, cicilan, tagihan. Kita berharap melakukan hal yang kita suka setidaknya untuk membayar tagihan atau cicilan yang kita pegang gitu Pak. Maksud saya tricky gak sih Pak? Kalau tidak pernah menunggu dengan terburu-buru gitu Pak. Kan susah itu. Sangat tricky gitu. Saya challenge ya. Dari sini, dari kesadaran kamu menggunakan ini, what is your question?
Nah, ini salah satu bukti ya. Jadi teman-teman, kenapa saya langsung tanya Sakta, what is your question? Jadi untuk mengarahkan dia dari sebuah kesimpulan yang kaku tadi, kan susah Pak, harus bayar cicilan. Nah, ketika saya asking question tadi, itu kayak ada pattern interrupt di satu pikiran ke pikiran lainnya. Jadi menurut John Kabat-Zinn, ahli mindfulness, antara satu pikiran dengan pikiran yang lain ada sebuah ruang. Nah, sebuah ruang ini adalah ruang kebijaksanaan, kesadaran, ide, kreativitas letaknya di antara dua pikiran. Nah, question itu memaksa atau saya memaksa pikiran dia untuk berhenti, dan dia secara kesadaran bisa masuk ke tengah-tengah. Nah, ketika muncul pertanyaan saya tadi, what is your question? Kira-kira yang ingin Anda tanyakan apa? Cara terbaik apa yang Ya. bisa saya lakukan, tetapi Oke. saya juga tetap happy Yes. melakukannya, Pak. Ya, yang muncul apa? Dari Anda pertanyaan tadi, kesadaran apa yang muncul? Belum mendapat, Pak. Oke, di 24 jam misalnya, Anda tidur berapa jam? Saya lebih kurang tidur sih, karena ngerjain uh, uh, nulis dan lain sebagainya kalau habis pulang kerja. Oke. Dan kebetulan menulis udah menyenangkan buat Anda kan? Sebenarnya menyenangkan, Pak, cuman sulit memasarkannya gitu, Pak. Oke. Memasarkannya agak sulit. Oke. Apa yang Meyakinkan orang buat beli produk kita tuh agak sulit, Pak. Nah, oke. Ini udah bagus nih. Jadi kemarin saya baru lihat, saya lupa, seorang psikolog. Oh, ini Rick Hanson PhD, penulis buku Rewiring Hardwiring Happiness. Dia mengatakan bahwa ketika kita mengatakan kata-kata yang susah, ini susah untuk memasarkannya, Pak. Tolong diganti pertanyaannya. Bagaimana aku bisa memasarkan ini dengan mudah? Nah, ketika coba Anda tanya ke dalam diri Anda, yang muncul apa? Kalau Anda bisa memasarkan karya tulis Anda dengan mudah, langkah kecil apa yang mau Anda ambil, Mas Sakta? Buka kelas sih, Pak. Oh, nice. Yes. Oke, yang muncul di saya adalah bikin grup Telegram. Jadi Anda bisa kasih. Jadi gini, in this reality itu memang orang-orang sedang bergerak dari take and give. Jadi sebelum Anda take something from your customer, tolong give dulu. So muncul dulu di sosial media, di Telegram, Anda kumpulin orang-orang yang senang nulis, kemudian Anda kasih tips menulisnya gitu. Nah, apa yang muncul di sini? Nah, yang mensabotase biasanya adalah, ini siapa sih gue? Emang gue siapa mau bikin Telegram? Emang gue jago? Emang gue, jadi hati-hati juga otak kita untuk mensabotase kita untuk kita tetap berada di level yang sama. Ya, ini fungsi otak seperti itu. Jadi tolong teman-teman jangan kaget. Otak kita itu selalu mencari cara agar kita biasa-biasa saja. Kenapa? Agar mudah dikendalikan oleh otak kita. Karena ketika kita bergerak dari kesadaran yang selalu bersenang-senang menggali potensi kita, otak itu akhirnya jadi pelayan. Karena ada pepatah yang sangat saya suka, otak kalau jadi tuan menakutkan, kalau jadi pelayan dia menyenangkan. Tuannya siapa kalau otak jadi pelayan? Yaitu kesadaran, awareness. Nah, apa yang muncul, Mas Sakta, dari statement saya tadi? Belum, Pak, belum muncul. Yes. And it's a good sign. Jadi ketika Anda bingung, itu artinya otak kritis Anda lagi bingung. Gue mau ngomong apa? Nah, ini yang kalau di level spiritual atau consciousness atau non-duality dinamakan space. Nah, space ini bisa Anda isi dengan pilihan apa yang tersedia di sini. Langkah kecil apa yang bisa aku ambil untuk mengubah kehidupanku? Gitu. Oke, kalau yang pingin nanya bisa lewat chat atau bisa langsung nanya di ini ya, di video open mic. Jadi dilihat dari Pak, ya. Satu lagi. Ya. Maksudnya tadi pertanyaannya bukan ini, Pak, maksudnya gimana kita tidak menunggu tapi jatuhnya nggak terburu-buru gitu, Pak. Oke. Tapi kita nggak menunggu melakukan aksi, tapi jatuhnya kita nggak terburu-buru. Karena kita males nunggu, akhirnya kita terburu-buru. Akhirnya karena kita terburu-buru banyak mentok, banyak kejedotnya, banyak salahnya, banyak kelirunya gitu, Pak. Oke.
apakah benar yang Anda lakukan keliru atau sebenarnya yang Anda anggap mentok ini sebenarnya menambahkan kesadaran baru buat Anda? Harus kesadaran saya harus mengambil langkah yang cerdas. Yep. Ya, jadi apapun kalau kita menggunakan pendekatan non-duality itu nggak ada namanya keputusan yang salah. Yang ada hanyalah sebuah realita yang ada di depan kita. Ini benar apa? Ini membuat kehidupanku berbeda nggak? Seperti apa namanya ya? Klien saya dia menggunakan obat-obatan dan minuman untuk mendiamkan apa namanya pikiran chatter, mind chatter di kepala dia. Kemudian saya tanya, gimana keputusan kamu menggunakan ini? Apakah membuat kehidupanmu berbeda? Saya nggak melarang karena nggak ada yang salah dan nggak benar juga. It's only a choice. Dia bilang, iya sih aku deg-degan juga, takut juga, terus mahal juga dia bilang. So apa nih pilihan berbeda yang bisa kita pilih untuk mendiamkan atau berdamai dengan chatter your mind chatter apa namanya kebisingan di kepala kamu. Akhirnya dia mempertimbangkan untuk meditasi, mandi air dingin, mandi air es setiap pagi, dan juga latihan pernafasan. Jadi ini yang dimaksud dengan non-dualitas, tidak melihat dari salah dan benar, tapi melihat dari ini works nggak buat kamu long term. Kalau kagak, yuk choose yang lain yang lebih ease for you gitu. Nah, mengenai keputusan tadi apa namanya buru-buru salah atau benar, ya Anda lihat realita yang muncul setelah Anda melakukan keputusan A. Kalau enggak, yuk ambil keputusan B. Dan ya itu tadi emang sistem pendidikan kita selalu bergerak dari benar dan salah dan selalu diminta untuk mencari jawaban. Sedangkan Anda datang ke berkembang bersama, yang kita kejar bukan jawaban tapi kesadaran. Ini sebuah perjalanan apa ya? Perjalanan spiritual ya. Maksudnya spiritual. Jadi spiritual. Jadi ini bersenang-senang dengan konsep ini dan kalau ini heavy for you, it's not fun for you. Tolong pilih yang lain karena ada seorang ahli sufi ditanya sama eh, muridnya ketika di sebuah pertemuan ditanya apa namanya kenapa banyak orang yang selalu berbohong ya, kemudian si sufinya bilang termasuk saya loh, saya juga bohong dari awal saya kelas ini dibuka sampai kamu nanya itu saya selalu berbohong karena apa yang saya katakan adalah based on my point of view, bagaimana saya melihat kehidupan ini, inilah yang saya katakan. Nah, dari sini Anda mungkin pengen menyadari bahwa untuk mempertanyakan semua informasi-informasi yang datang termasuk dari saya, karena ini adalah bentuknya kebohongan. Maksudnya kebohongan adalah this is bagaimana saya melihat kehidupan ini. Kalau ini nggak cocok, tolong cari yang lain yang fun for you, yang more ease for you. Jadi salah satu target dari berkembang bersama sekali lagi kami ingin membuat Anda hanya percaya Anda dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Silakan, Dis. Pak, aku mau coba menjawab pertanyaan Mas Sakta. Ya, Tadi kan ya, pertanyaannya gimana ngebedainnya kalau terburu-buru gitu kan? ya, Kan itu kan katanya agak-agak tipis gitu bedanya. Kalau menurut ya, aku, kenapa yang harus dipertanyakan adalah kenapa harus terburu-buru? Karena kan kita harus doing what we love dulu ya, first. Tapi ya. kalau misalkan kita terburu-buru, ada pertanyaan lagi tuh di situ, are you really doing it from the base of Ah, love itu ya. atau basicnya kita terburu-buru itu karena pengen mengejar tujuan yang kita mau itu gitu Yes, yes, gitu kalau yes, menurut aku sih. Jadi mm, untuk for the greater good gitu ya, untuk kedepannya agar bisa terlaksanakan gitu ya, yes, mimpi-mimpinya, rezeki-rezeki yang masuknya itu lebih lancar. Mungkin kalau dari yang sering aku dengar sih ya pilih yang kita sukai dan kita senangi itu pertama. yes. Jadi kalau misalkan terburu-buru tapi berangkat dari perasaan, aduh gue mesti cepet nih, gue mesti gerak cepet. Tapi Ya, not really doing it for love gitu, nggak sebenarnya nggak suka-suka amat gue cepet-cepet kayak gini. Berarti ya, there's something missing there gitu loh. yes, yes. Gimana Mas Sakta dari Makanya, Agnes tadi? makasih. Iya, Dan juga pastikan kita melakukan sesuatu because we choose it, not from necessity, bukan dari keharusan. Jadi banyak orang di luar sana, bukan Anda, sedang bergerak, aku harus melakukan ini, aku harus berkarya.
yang akhirnya itu bukan dari inspire action, seperti kata Adis tadi, yaitu based on love, atau dikenal dengan istilah inspire action dari beberapa pendekatan spiritual seperti non-dualitas, consciousness, dan sebagainya, melainkan based on like. Jadi banyak orang di luar sana, bukan Anda, itu ketika berkarya dan membuat kita itu kayak, aduh kok heavy ya mau beli produk ini, karena energi di balik itu ketika dia berkarya berdasarkan ketakutan, berdasarkan dari rasa kurang, sehingga kita yang membelinya itu kayak, aduh kok heavy rasanya gitu. Dan Albert Einstein mengatakan everything is energy. Nanti kalau Anda sudah asik bermain-main dengan energi, sadari bahwa yang mereka konsumsi produknya itu sebenarnya bukan produknya tapi energi Andanya. Itu kenapa saya tidak lagi percaya dengan kompetisi, karena kompetisi itu bagaimana realita ini berfungsi. Tapi kalau kita berfungsi dari kesadaran, orang itu membeli keunikan energi Anda. So, when you being you, ketika Anda menjadi Anda yang seutuhnya, orang-orang yang sedang mencari energi Anda akan berdatangan kepada Anda. Siska Wirdo, siapa? Ada chef terkenal zaman dulu ya, yang ada di Indosiar dulu nggak salah, cara masaknya, dia bilang, saya nggak akan masuk dapur kalau mood saya lagi berantakan. Karena dia percaya mood-nya dia mempengaruhi energi itu masuk ke makanannya dan mempengaruhi orang yang akan mengkonsumsi produk dia. Jadi, ya, apa kesadaran yang muncul dari statement itu? Ada lagi yang ingin di shifting energinya? Jadi dilihat dari apakah ada potensi sama, apakah kita melakukan dengan happy ya? Lebih kepada kalau jadi gini, dari pendekatan non-duality atau consciousness, dan dibuktikan oleh penelitian, kenapa kita diminta untuk bersenang-senang melakukan hal yang kita suka. Pertama, itu akan mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang, in this moment. Dan kalau kita kaitkan dengan penelitian Harvard tadi, dia bilang untuk kita bahagia adalah mengarahkan diri kita ke saat ini sekarang fokusnya. Itu ditemukan dengan cara melakukan hal yang kita suka. Dan kalau melalui pendekatan spiritual seperti non-duality dan access consciousness misalnya, saat kita bersenang-senang melakukan hal yang kita suka, tidak ada separasi. Karena separasi adalah cara tercepat untuk masuk ke area lonely, dan akhirnya kita menilai dan mempengaruhi penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri. Tapi kalau kita berfungsi dari oneness, kebersatuan, saya dan Anda adalah satu, itu Anda menyadari bahwa aku nggak butuh lagi penilaian dari orang, melainkan dipicunya dari aku, karena ya aku adalah satu gitu. Nah, apa yang muncul dari statement ini? Pak, Ya. saya dapat kesadaran nih Pak, yang soal Bapak bilang fear of missing itu. Ya. Saya dapat kesadaran. Orang jadi fear of missing tuh karena pengen jadi sempurna, Pak. Karena ada stigma kaku bahwa kalau saya jadi sempurna, maka saya akan diterima. Ya. Kalau saya menjadi lebih sempurna, nah banyak, bukan saya, atau bukan orang-orang yang ada di sini, menganggap bahwa kalau saya tidak sempurna, maka orang di luar sana tidak akan menerima saya. Nah, ya, masuk akal dengan yang tadi omongan Kak Adistira sih. Orang jadi harus, karena dia berusaha untuk, gue harus perfect mungkin nih. Kalau gue nggak perfect, ada celah dari diri gue sedikit pun, berarti gue gagal, produk gagal gitu. Begitu aja Pak, makasih. Sama-sama Mas. Dan banyak produk yang kita nikmati sekarang yang itu adalah hasil dari ketidaksempurnaan. iPhone misalnya di awal-awal kan berantakan ya, namun dia menyadari bahwa tidak ada produk yang sempurna, tapi yang kita bisa lakukan adalah memperbaiki. Yang mana si konsultan itu, Simon Sinek ya, dia pernah datang ke rapatnya Microsoft, isinya adalah bagaimana caranya mengalahkan Apple. Sedangkan waktu dia datang ke rapatnya Apple, rapatnya isinya bagaimana cara membuat produk yang lebih baik dari yang sebelumnya. So, yang dikejar bukan kesempurnaan. Dan menariknya ya buat teman-teman di sini, kalau Anda mengejar sebuah kesempurnaan, tidak ada satupun karya yang akan Anda hasilkan. Karena judgment-nya Anda akan beri sendiri ke produk yang Anda hasilkan. Podcast Berkembang Bersama dulu, itu tiga episode berhenti, karena saya selalu hakimi, wah nggak bener nih produk apa, nggak keren nih.
terus apa namanya, ini topiknya apaan sih? Terus suara gua apa namanya nggak keren lagi. Saya suka geli sendiri dengan suara saya kan. Akhirnya saya nggak berhenti apa podcast berkembang sama yang pertama gitu. Namun karena saya tanya ke dalam diri saya, ini kan apakah ini menyenangkan buatku? Oh iya, karena dulu waktu saya kuliah saya sempat magang di MTV On Sky di Jogja saat itu. Kesukaan saya sebenarnya bukan siaran, tapi ngambilin musik-musik. Jadi kalau datang, ini ada orang MTV Sky nggak? Nggak ada ya. Jadi kalau ada lagu baru, saya datang bawa USB, saya masukin gitu kan. Nah, saya menyukai ternyata. Aku suka kok dengan alat-alat rekaman. Aku suka dengan bikin skrip. This is my reality, ini kehidupanku gitu. Jadi akhirnya saya putuskan ya udahlah, kalau nggak didengerin pun nggak apa-apa, at least saya sedang melakukan hal yang saya suka. Apa yang terjadi, podcast itu 300 episode sudah, dan berhenti sekarang. Kayaknya saya sedang asik yang lainnya, dan sudah di-download hampir 10.000. Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau saya hakimi podcast itu. Dan banyak yang DM saya mengatakan bahwa terima kasih karena podcast itu menginspirasi dia untuk memilih sesuatu yang berbeda. Jadi dari sini Anda mungkin semakin menyadari, dan contohnya kelas ini aja. Kalau saya masih mengejar kesempurnaan, saya nggak akan bikin kelas ini, nggak akan bikin pengenalan terhadap non-duality, karena pemahaman saya mengenai non-duality itu masih dalam proses pengenalan, dan saya merasakan manfaatnya yang luar biasa, karena non-duality ini membantu saya untuk tidak lagi separasi. Saya dulu menggunakan teknik kesadaran lainnya, tapi kok masih ada kompetisi, kok masih ada lonely gitu ya. Tapi ketika saya bergerak masuk ke non-duality, pendekatan dengan ahli sufi Ibnu Al-Arabi misalnya dan sebagainya lah, itu kayak menyadarkan saya bahwa kalau kita satu gitu, nggak ada perbedaan antara Anda dan saya, yang ada hanyalah oneness ini, kesatuan. Jadi ya, berhenti mengejar kesempurnaan, dan mungkin kok energinya ada yang membuat kelas misalnya, sadari bahwa cara asik untuk mengajar, cara termudah untuk belajar adalah mengajar. Jadi untuk teman-teman di sini yang ingin sedang mempelajari sesuatu dan kayaknya asik di sini, tolong bikin kelas, entah berbayar entah free, itu akan membuat Anda semakin asik untuk belajar hal itu gitu. Ya, silakan Pak. Izin bertanya Pak. Moga-moga Pak. Mungkin ini agak sangat dasar ya. Ya. Saya tadi mendengar cerita Bapak mengenai teman yang pelukis itu ya. Ya. Pak sebagai fasilitator ya. Ya bagaimana kita sebagai pribadi mengetahui kemampuan terbaik kita tadi ya. Ya. Bahkan seorang pelukis yang menurut Bapak itu bagus, dia tidak mengetahui. Yang kedua, bagaimana kita cara mengecek energi kita sendiri kalau itu memang bagus untuk kita. Ya. Nice. Terima kasih. Keren Pak. Yang pertama yang pertama adalah tolong tanya ke diri kita sendiri, apa yang menyenangkan buat saya, yang mudah buat saya dan susah buat orang lain. Yang muncul apa Pak Daniel? Nah, mohon maaf belum sampai terjawab Pak. Ya, yang Anda sampai suka lupa waktu, lupa makan, lupa tidur, tiba-tiba udah malam aja pas Anda lagi ngerjain itu. Ya, menulis juga termasuk ya. Yes. Atau kadang ngutak-ngatik program komputer atau apapun gitu yang berhubungan dengan komputer. Ya. Gitu. Anda sudah mempertimbangkan di area suara belum? Maksudnya? Podcast. Belum. Oke, ini karena suara Masih Bapak. Malu. Pertanyaan ini malu juga nih. Jujur aja nih, karena saya merasa ya belum ikut kelas Bapak, ini ada undangan gitu. Ya. Ngikuti Bapak sih, cuma belum sampai ke kelas, jadi malu juga gitu. Apalagi mau suara, mau podcast gitu ya. Belum. Ya, karena yang saya persif energi suara Bapak itu kayak membuat orang memperhatikan. Jadi Anda kayak bisa zrep energinya, orang dengerin gitu. Jadi dan apa ya, authority, suara Anda ada energi authority-nya. Ini apa yang saya katakan ini tolong jangan percaya, tolong dicek ke dalam diri Anda, sehingga at least yang menurut penilaian orang dari saya ke Anda itu adalah seperti, tolong dipertimbangkan di sisi suaranya. Dan yang kedua, energi ya.
Bagaimana cek energi, apakah ini benar-benar potensi saya. Jadi gini, yang saya sadari adalah kalau kita menggunakan pendekatan spiritual seperti non-dualitas atau consciousness, itu kita sebagai infinite being bisa melakukan apa saja. Artinya untuk saat ini mungkin Anda lagi bergerak di komputer, Anda lagi asik di situ. Nanti kalau Anda sudah semakin asik ke dalam diri Anda tidak lagi mencari-cari di luar, Anda akan menemukan sisi lainnya, seperti mungkin nulisnya, nanti masuk lagi ke podcastnya, nanti masuk lagi ke area mananya gitu, YouTube mungkin, saya nggak tahu. Jadi untuk saat ini mungkin yang kita bisa lakukan adalah ambil langkah yang clear dulu, yang ada di depan, yang sangat mudah yang bisa Anda lakukan. Misalnya, ya ngutak-ngutik komputer, program berbicara dari sisi itu, bikin di Medium, blog dan sebagainya. Namun pastikan yang paling pertama, kalau kita menggunakan pendekatan dari Profesor B.J. Fogg dari Universitas Stanford, dia tidak menyarankan untuk langsung memberikan beban yang berat kepada kita saat kita berkarya. Karena motivasi sifatnya naik turun, nggak bisa diandalkan. Yang kita bisa andalkan adalah kebiasaan kecil rutin. Nah, dari apa yang saya katakan tadi, kira-kira langkah kecil apa Pak Daniel yang bisa kita ambil besok untuk mengaktualisasi your potensi? Apa yang muncul? Ya, baru saya pikirkan nih, Pak. Yes. Kalau sales termasuk bisa nggak ya, Pak? Sorry? Sales menjual gitu. Oh, nah ini menarik. Karena Oke. Kan ada kontradiksi ya. Di sisi satu Anda mengatakan bahwa Anda deg-degan, tapi di sisi lain kesadaran Anda bilang, kok menarik ya dari sisi sales. Apa yang Anda lihat potensinya di sini? karena bagi saya, ya kalau kita tidak menjual, mohon maaf ya kata-katanya, tidak menjual diri kita ya tadi, Ya. tidak menjual pikiran seperti Pak Barus, tidak mencoba podcast Iya. itu kan nggak mungkin download sampai 10.000 atau 1.000 tadi ya. Iya. Ya, itu saya sering sekali gagal di dalam sel ya. Oh, Tapi oke. terakhir ini saya mencoba di bidang lain, Ya. salesnya kok cukup bagus Wow. Oke. gitu ya. Saya merasa ya pernah terhakimi juga sih. Yes. Di bidang A itu bahkan itu bidang tempat saya bekerja, Ya. saya nggak bisa menjual produk itu sampai mungkin 10 tahun. Tetapi di titik-titik terakhir tanpa sengaja, ya seperti contohnya orang nitipi gitu, titip itu Ya. ya. Tapi di Ya. bidang lain itu bisa jualan dan sampai akhir itu bisa gitu. Yes. Nah, Dari dua energi yang pertama yang belum berjalan dengan mulus sama sekarang, yang berjalan sudah mulus dalam bentuk titipan, apa yang Bapak sadari di sini perbedaannya? perbedaannya seperti yang Bapak sampaikan bahwa saya melakukan hari ini itu ya mungkin bukan karena mood ya, tapi fun gitu ya. Yes. Bisa menentukan kapan saya mau keluar, jam Yes. berapa. Yes. Mungkin jam 8 pagi masih agak nggak enak badan gitu, mesti tidur nanti bisa keluar jam 10. Yes. Tapi kalau yang dulu nggak bisa, gitu. Ya. Funnya di sini gitu. Terus sama-sama sih ketemu orang, tapi di sini apa ya? Tidak takut ngambil kesalahan. Yes. Seperti barang ini mau saya jual berapa gitu, nggak takut. Ya. 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 Begitu. Yes. Halo, Pak. Dan yang saya persif Pak Daniel untuk produk yang sebelumnya, coba Anda pertimbangkan untuk dikelola lagi tapi dengan energi yang sekarang. Karena yang saya persif ada sesuatu di sini dengan kesadaran Anda yang levelnya udah berbeda ini dengan Anda yang 10 tahun yang lalu, mungkin Anda bisa melihat atau menjual produk ini dari sisi yang lebih fun versi Anda sekarang. Mungkin bisa dilihat dari sisi itu juga. Oke. Terima kasih. Seru. Pak Sakta silakan. Enggak, itu berarti Pak Daniel nggak berekspektasi. Kalau dulu Pak Daniel terlalu berekspektasi. Jadi mungkin karena energinya lag, jadi dikasih yang dibawakan lah sama semesta yang indah-indah. Karena sekarang Pak itu tidak berekspektasi dan energinya happy, jadi dibawakan lah yang happy. Mungkin gitu kali Pak. Bisa.
Dan ini juga dialami sama saya tadi itu karena ini weekend ya. Jadi saya tuh agak malas keluar dari rumah berkarya karena saya punya komitmen ke diri saya untuk bikin video tutorial mindful coach selama 30 hari berturut-turut. Nah, hari ini itu kenapa malas banget, terus tapi masuknya adalah energi lack, yaitu aduh kalau aku nggak melakukan ini, artinya aku nggak komit dengan diriku sendiri. Artinya apa nih penilaian dari orang? Yang saya gunakan adalah saya membutuhkan validasi dari luar. Namun setelah saya menerima dengan terbuka rasa ketakutan tadi, terima kasih rasa takut karena kamu sudah hadir, kira-kira keputusan apa yang bisa aku ambil sekarang. Nah, ketika saya ganti pertanyaan itu, akhirnya saya bisa bangkit dari tempat tidur untuk buat video misalnya. Artinya apa? Tolong sertakan diri Anda dalam berkarya. Berhenti Anda berkarya karena ingin mendapatkan pemicu validasi dari luar. Itu nggak salah, tapi kecenderungan kita untuk membutuhkan validasi dari luar, pertama yang kita kejar kesempurnaan, yang kedua kita tidak menikmati prosesnya. Sedangkan kalau pemicunya sudah kita picu dalam diri kita nggak peduli dengan hasil akhirnya seperti apa, because I'm already having fun. Nah, ini yang dimaksud dengan kenapa kita Albert Einstein pernah mengatakan definisi orang gila adalah berusaha untuk mengendalikan yang tidak dia bisa kendalikan, yaitu hasil akhir, tapi dia tidak mengendalikan hal-hal yang dia bisa kendalikan, yaitu usaha dia menuju ke sana. Ini dinamakan dengan kalau dari penulis buku Woman from Mars and Woman from Venus, Man from Mars, ya gitu, ya. John Gray, PhD, dia mengatakan bahwa kebanyakan orang itu sedang bawa gelas kosong dan dia meminta kebahagiaan dari luar. Apa yang terjadi di relationship, di pertemanan, teman-teman dia akan menjauh karena akan dipaksa kan sama dia, tolong dong bahagiakan saya. Sedangkan gelas teman kita juga lagi kosong. Akhirnya berantem isinya kalau ketemuan. Nah, menurut John Gray, PhD, kita diminta untuk penuh dulu gelasnya sampai meluber airnya. Nah, luberan air inilah yang kita berikan ke orang-orang lain. Jadi hati-hati. Kita lagi berjalan di kehidupan ini dari rasa kosong dan butuh diisi dari luar dalam bentuk validasi, atau Anda sudah sering memvalidasi dalam diri Anda kepada diri Anda sendiri, sehingga Anda ketika berjalan di kehidupan ini bukan meminta, tapi lebih kepada apalagi potensi yang aku miliki yang bisa aku share. Ini dialami oleh klien saya yang selalu pindah-pindah perusahaan. Dia ingin mengejar kebahagiaan, terus saya tanya, lu udah pindah berapa perusahaan? 5 gitu. Udah ketemu belum yang lu kejar? Belum, kata dia. Oke, mau terusan seperti ini atau kita mau cari cara yang lain? Cari yang lain yuk gitu. Coba deh kamu berkarya dulu di perusahaanmu sekarang, having fun, maksimalkan potensi kamu, nanti lihat apa yang terjadi. Setahunan saya nggak ketemu, kemudian dia ngubungin saya, udah pindah lagi, tapi beda nih energinya. Kenapa? Gue udah berkarya maksimal di perusahaan yang lama, terus gue lihat nggak bisa menampung potensi gue pindah nih ke perusahaan yang baru, namun dengan niatan untuk berbagi potensi gue, untuk berbagi potensinya dia. Jadi cek energinya. Yang pertama adalah dia mengejar kebahagiaan di perusahaan yang baru, tapi yang sekarang dia pindah ke perusahaan baru bukan untuk meminta sesuatu, tapi dia lihat gue bisa menyebarkan potensi gue nih di perusahaan baru ini dengan cara apa gitu. Itu adalah dua energi yang berbeda. Oke. Silakan, kesadaran apa yang muncul? Mungkin yang udah download PDF-nya, kita masuk ke PDF bentar ya. Bentar saja. Ya, ini adalah apa yang akan kita bahas malam ini sebenarnya, itu mengenai Rewire Your Brain, The Hidden Truth About Self-Worth. Jadi kita akan menggunakan dua pendekatan, science dan spiritual. Spiritual di sini ada spiritual. Anda tidak perlu melakukan apa-apa untuk bisa berkomunikasi dengan semesta, untuk bisa mendapatkan dukungan dari semesta. Sebenarnya yang semesta butuhkan dari Anda adalah present moment, hadir di saat ini sekarang. Karena yang saya sadari, semesta ingin selalu berkontribusi kepada kita, namun ketakutan kita dari penelitian Harvard tadi, pikiran kita ke masa depan dan ke masa lalu, yang membuat kita tidak hadir di saat ini sekarang, kontribusi dari semesta yang sebenarnya udah ada di dekat kita, itu nggak kelihatan, karena saking paniknya. Mungkin Anda yang liburan gitu kan, 3 hari pertama tuh Anda akan selalu terkagum-kagum kan ke kota yang Anda datangi. Jadi waktu saya di
dapat di ITB dulu, awal-awal pindah dari Jogja ke Bandung, itu tuh saya sampai memperhatikan itu selokan tempat kos saya gitu ya. Terus angkotnya gitu kan, kalau dari kosan ke kampus gitu. Tapi setelah setahun 2 tahun saya nggak peduli gitu. Nah ini yang dimaksud dengan kita diminta untuk hadir di saat ini sekarang, karena kita akan lebih aware apa sih sebenarnya doa kita yang udah dijawab sama semesta yang belum kita perhatikan. My interesting point of ini nih, cara unik saya melihat bagaimana semesta ini berfungsi adalah saat Anda doa, di saat itu dijawab sebenarnya. Namun dalam bentuk yang tidak Anda duga. Itu kenapa kita diminta untuk selalu aware, buka kesadaran kita untuk ngecek apa sebenarnya yang sudah dijawab semesta yang belum aku perhatikan. Dengan menggunakan question. Nah, ini adalah Andrew Bustamante. Dia mantan CIA. Dia cara pandangnya di dia di salah satu podcast saya suka dengan cara pandang dia melihat bagaimana negara itu mempunyai agen-agen rahasia mereka. Dan ada satu statement yang menarik, kompetensi over confidence. Sebenarnya kepercayaan diri itu tidak bisa diukur. Yang bisa diukur apa? Kompetensi kita. Kompetensi maksudnya Andrew Bustamante adalah apa yang menyenangkan buat Anda. Apa yang Anda tuh kalau melakukannya fun buat Anda, dan itu akan Anda bisa menjadi authority di sana. Saat Anda misalnya Mas Sakta bikin kelas bikin kelas menulis, atau Anda berbagi tips menulis di blog, Anda jadi guest writer di blognya teman Anda dan sebagainya. Yang mana itu akan menumbuhkan kepercayaan diri Anda, namun bukan hanya berdasarkan kepercayaan diri, tapi dari kompetensi. Ya, akhirnya kita jadi authority di sana. Saya kalau saya itu punya teman yang jago buat dodol. Cowok, dia suka masak. Nah, saking dia seringnya berkreasi, padahal judgement ke dia tuh banyak banget, laki-laki buat dodol, belanja, bikin ini gitu. Tapi dia cuek aja karena dia suka. Sekarang dia jadi authority di perdodolan gitu. Jadi kalau saya mau dodol tuh pasti saya ke dia. Nah, itu yang dimaksud dengan, dan itu menumbuhkan kepercayaan dirinya karena dia akhirnya diminta untuk datang, dia jadi pembicara, jadi diminta datang ke sekolah-sekolah untuk ngajar, bikin dodol dan sebagainya. Jadi sekali lagi kompetensi over confidence. Karena kenapa kita jangan berfungsi dari kepercayaan diri? Karena kepercayaan diri susah ngukurnya menurut Andre Bustamante. Yang bisa diukur adalah kompetensi. Apa nih yang Anda suka dalam melakukannya? Gitu. Apakah Anda pernah merasa tidak pernah penuh? Nah, ini yang perlu kita sadari sama-sama ya. Banyak orang di luar sana yang akan selalu menghakimi kita yang hadir di sini. Kamu nih kerjaannya belajar sesuatu yang baru aja. Kamu tuh nggak pernah puas ya, nggak pernah bersyukur ya. Nah, Anda bisa bilang kepada mereka bahwa bentuk syukur kita adalah terus menggali potensi kita. Namun pastikan juga Anda belajar sesuatu itu, ini nih, ini tolong energinya kita samakan dulu vibrasinya, bahwa apa yang saya katakan ini adalah bukan suatu hal yang baru kalau Anda hadir malam ini. Kalau kita bicara mengenai energi, sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini, itu Anda sudah tahu, dan hanya perlu diingatkan saja. Kalau Anda hadir malam ini yang dinamakan vibration ya. Anda hanya akan mencari sinyal yang sama yang sedang Anda butuhkan, yang fungsinya hanya mengingatkan apa yang Anda sudah punya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Deep down Anda sudah memahami ini. Fungsi saya hanya memfasilitasi untuk itu bisa keluar lagi. Jadi ya. Oke, sejauh ini kesadaran apa yang muncul? Nah, dari pendekatan non-dualistik kita tidak melihat benar dan salah, tidak melihat gagal dan sukses, melainkan melihat apakah ini menyenangkan buat saya. Dan menariknya adalah saya punya teman trader itu ternyata kesuksesan itu bisa menjadi limitasi karena dia pernah daily itu bisa sekitar 5 juta daily trade dia per hari. Nah, ketika di hari Senin di minggu kedua itu dia mempunyai cara pandang pasti sama nih dengan minggu yang kemarin. Artinya
strategi tradingku harus sama atau harus sama seperti yang kemarin. Yang terjadi adalah ternyata di minggu kedua pasar lagi berbalik dan dia kurang fleksibel karena dia beranggapan ingin mendapatkan profit seperti seminggu kemarin. Yang terjadi adalah pasar turun dan akhirnya dia rugi. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa kesuksesan itu kalau kita, jadi gini, kebanyakan orang itu lupa bahwa sukses kita sekarang belum seberapa dengan apa yang sudah semesta siapkan buat kita. Menariknya saat Anda menyadari saat Anda sudah, misalnya Anda sudah sukses berat hari ini, sadari bahwa masih ada lagi kok yang kita bisa raih. Ini kenapa orang-orang pensiun itu cepat sakit kalau tidak diberikan target-target yang baru, kalau tidak diminta untuk tetap kreatif, untuk tetap terus berkarya. Jadi ya, sadari bahwa belum seberapa misalnya Anda mengalami kesuksesan dan ini belum seberapa dari apa yang sudah semesta siapkan, sehingga Anda akan terus antusias dalam melihat kehidupan ini dan Anda tidak takut kehilangan. Ini menariknya yang saya sadari juga klien-klien saya yang dia udah sukses, ternyata ada sisi ketakutan kehilangannya. Menurut ada seorang penulis buku yang buat research, kenapa sih orang habis bahagia itu selalu diikuti dengan penderitaan. Karena dia ingin selalu mempertahankan rasa bahagianya itu. Nah, bagaimana jika tugas kita bukan untuk mempertahankan rasa bahagia, tapi untuk naik ke level yang berikutnya? Oke, dari sini kesadaran apa yang muncul? Nah, kenapa kita tidak diminta untuk bergerak dari salah dan benar, gagal dan sukses? Karena itu seperti over simplification of experience. Mungkin Anda pernah dengar cerita ketika seorang petani itu suatu malam anaknya bawa kuda. Satu kuda dia, 2 kuda liar. Kemudian tetangganya bilang ke bapaknya, "Kamu beruntung banget ya, kamu dapat 2 kuda baru." Si bapaknya dengan elegannya ngomong, "Beruntung atau tidak beruntung, kita nggak tahu loh," gitu. Terus besoknya, anaknya lagi ngelatih kuda barunya, jatuh, kakinya patah. Terus tetangganya ngomong ke bapaknya, "Kamu nggak beruntung deh, si anakmu jatuh, kakinya patah." Nggak beruntung atau beruntung kita nggak tahu di sini. Nah, tidak berapa lama ada petugas kerajaan yang mencari anak-anak muda untuk ditugaskan perang. Nah, karena si anaknya ini kakinya sedang patah, dia nggak bisa ikut. Tetangganya datang, kemudian kamu beruntung banget sih, anakmu nggak diberangkatkan. Sekali lagi dia ngomong apa? Beruntung atau nggak beruntung kita nggak tahu. Nah, dari sini Anda mungkin semakin menyadari, asik ya, hati-hati untuk memaknai sesuatu yang sedang Anda alami. Karena kalau kita memaknai sesuatu dengan asumsi, proyeksi, ekspektasi, yang terjadi Anda tidak kalau kita kaitkan dengan penelitian, Anda tidak akan semakin kreatif, Anda akan semakin terkukung. Kalau dari sisi energi, dari sisi spiritual, energi ini keterlibatan kuantum pergerakannya tidak akan semakin jauh untuk mengubah kehidupan atau kondisi yang sedang ada di depan Anda itu. Masih ingat tadi cerita yang klien saya diserempet, marah kepada semesta, saya tanya, ada pertanyaan lain nggak yang bisa kita ganti? Dia akhirnya nanya, apa kontribusi saya baru ngecat mobil, kok diserempet, ternyata remnya itu belum. Dan kalau nggak dicek sama bengkel lagi, dia akan terjadi kecelakaan. Jadi berhati-hati dengan proses memaknai kita akan kondisi yang sedang kita alami. Bagaimana jika kita tidak perlu memaknai apapun yang datang di kehidupan kita, salah atau benar, menderita atau banyak nikmat, melainkan lebih kepada apa nih kontribusinya. Kalau kita menggunakan pendekatan dari access consciousness, apalagi nih yang semesta sudah siapkan kepadaku. Jadi Anda tidak pernah puas, gratitude oke, namun tolong disertakan dengan pertanyaan yang berikutnya. Oke, kesadaran apa yang muncul dari statement tadi? Halo Mas Akta? Ini kan nggak Pak, kadang kalau kita lagi kena sial tuh, ini mulut suka gatel gitu, ngomong, wah iya kali nih, gue sial kali ya, emang gue pantas menderita kali ya. Kadang ini mulut dan otak suka membenarkan gitu Pak. Ya.
Itu Iya. cara keluar tercepat dari hal kayak seperti itu gimana tuh Pak? Nah, jadi kenapa saya cerita tadi saya lagi asik di non-duality, yaitu pendekatan dari non-duality adalah sadari nggak ada yang salah dengan cara itu. Karena tugas kita bukan selalu berfungsi dari kesadaran, bukan selalu berfungsi dari selalu ngomong yang benar, atau selalu berfungsi dari kata-katanya itu yang mutiara-mutiara gitu. Jadi ada seorang ahli kesadaran yang ketika diwawancarai sama orang, dan orang itu bilang, kamu kelihatannya tenang banget sih orangnya. Kalau misalnya kamu bangkit dari tempat duduk ini, terus kamu terantuk kakinya di meja, apa yang kamu langsung lakukan supaya kamu tetap sabar? Oh enggak, saya bakal maki-maki dulu, misuh-misuh dulu saya, bangke gitu. Habis itu setelah puas, baru saya arahkan energi saya ke arah yang berbeda. Nah ini yang dimaksud dengan tidak kita melihat dari salah dan benar, tapi tolong dari indulgent, gimana ya? Anda ketika jadi apa yang saya minta kepada kita semua di sini adalah kita lebih aware, bukan memaksa diri kita untuk 100% bergerak dari kesadaran, bergerak dari hal-hal yang sifatnya kita anggap benar gitu. Melainkan, oh aku tadi mengalami kondisi ini, mulutku keluarnya seperti ini. Kalau aku terus-terusan seperti ini, apakah akan mengubah kehidupanku atau level stresku makin tinggi? Oh, makin tinggi. Ya udah, next time aku akan menggunakan cara yang berbeda. Dan yang saya minta kepada Anda, yang paling penting adalah durasinya dikurangin. Misalnya Anda dulu kalau terjadi sebuah kondisi, Anda sejam atau malah seminggu, 2 minggu Anda ngamuk-ngamuk. Sekarang coba acknowledge, sudah sejauh mana perubahannya? Apakah sekarang 3 hari Anda galau? Apakah malah sekarang mungkin sehari atau cuman setengah jam Anda galaunya. Jadi kesadaran ataupun spiritual ataupun apapun itu yang modalitasnya, yang benar-benar menggali potensi Anda biasanya tidak pernah memaksa Anda untuk bergerak dari kesempurnaan, melainkan sadari ini adalah sebuah perjalanan. Nikmati prosesnya. Jadi untuk Mas Sakta dan teman-teman di sini, jangan pernah memaksa diri Anda untuk nggak boleh ngomong ini. Enggak, kita nggak melarang, karena nggak ada yang salah dan benar. Tapi kalau bisa kurangi durasinya. Atau cari hal-hal yang menyenangkan buat Anda, seperti di handphone saya itu ada 4 pertanyaan. Itu biasanya kalau lagi saya ketemu petani-petani saya di kebun misalnya, terus ada yang belagu gitu ya. Terus saya mau marah, sebelum saya marah saya cek dulu, apa pilihan yang tersedia di sini? Oh, baca pertanyaan. What can I do my life to create the life I like to have in the future now instead of then, misalnya. Habis itu saya lebih tenang, saya mencari pilihan yang berbeda. Jadi banyak tools-nya, banyak ini kenapa ya kesadaran, kemudian hal-hal yang kita bicarakan malam ini itu kayak kita nge-gym. Karena kebanyakan orang di luar sana itu nggak ngerti dengan rasa space, nggak ngerti dengan kebahagiaan. Ada klien saya dulu itu sebelum belajar kesadaran itu, ketika dia mendapatkan rezeki, jadi dia mendapatkan warisan dari keluarganya, karena takut dihakimi oleh tetangganya, hidupnya mudah, dia investasi uang warisannya ke sebuah lembaga investasi, namun gagal dan akhirnya uangnya hilang karena tidak mau dihakimi oleh lingkungannya. Nah ini yang dimaksud bahwa sebenarnya kita sendiri yang kurang menerima apapun yang semesta berikan kepada kita akibat dari kita kurang sering me-acknowledge pencapaian kita seperti apa potensi kita, karena kebiasaan kita compare di luar dan kita kurang bersedia untuk dihakimi sama orang-orang, akhirnya kita selalu berfungsi dari pendapat orang lain. Bagaimana jika orang lain itu nggak penting pendapatnya, termasuk saya. Yang paling penting adalah bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri, itu yang paling penting. Oke, sejauh ini kesadaran apa yang muncul? Brand plasticity, yaitu sadari bahwa berapapun usia Anda, kalau dulu teorinya dari penelitian itu berhenti di umur 35 otak kita untuk belajar sesuatu yang baru. Tapi sekarang ada namanya neuroplasticity, di usia berapapun Anda bisa terus belajar. Seperti London taxi driver di London itu ketika dicek, walaupun dia masuk jadi bekerja di taksinya usianya sudah di atas 35, ketika dia minta belajar
diminta sama perusahaan untuk belajar map kota London yang termasuk rumit, itu ada terjadi apa ya? Kayak sarafnya itu alur neuronnya itu makin apa ya? Makin banyak yang terhubung gitu. Yang mana itu akan memudahkannya untuk belajar sesuatu yang baru. Kemudian recovery and rehabilitation, sadari bahwa otak Anda walaupun terjadi sebuah kecelakaan, sisi lainnya di otak Anda yang tidak terkena luka itu akan mau mengambil alih. Atau banyak orang yang mungkin Anda pernah lihat di apa namanya berita misalnya ketika dia jatuh tidak sadar diri, saat dia sadar dia bisa bicara bahasa yang lainnya, bukan bahasa murni dia misalnya. Dan itu dari potensial for lifelong learning. Sadari bahwa Colonel Sanders juga sukses KFC-nya di usia 65. Jadi ini yang perlu kita sadari bahwa otak kita itu bisa kita latih, kita bisa manfaatkan, asal Anda sendiri yang sering melatih memanfaatkannya, sehingga dia akan lebih mudah untuk melihat hal yang benar dari kondisi yang sedang kita alami. Karena sekarang ini mode kita adalah kita akan jago banget melihat hal yang salah, teliti banget melihat yang salah dari kondisi yang sedang kita alami. Artinya apa? Kita perlu melatih untuk kita bisa mencari apa yang benar sih dari kondisi yang sedang aku alami ini. So, kayak nge-gym aja, perlu dilatih. Ini adalah When Philosophy Meets Science, Anda bisa baca nanti di situ, antara non-dual dan science. Jadi, ada pendapat dari ahli spiritual yang mengatakan penelitian itu lagi membuktikan apa kata orang-orang spiritual itu jaraknya 7 tahun. Jadi misalnya ada ahli spiritual ngomong A gitu, 7 tahun berikutnya baru dicoba apa namanya? Ditemukan base science-nya oleh para peneliti. Mindfulness misalnya. Itu sudah mulai banyak kan diteliti dan memang orang-orang sudah setuju bahwa termasuk Harvard mengatakan bahwa untuk bahagia, coba kita arahkan fokus kita ke saat ini sekarang atau dikenal dengan istilah mindful. Ya. Oke, unleash the true of you. Sadari bahwa bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan self-worth kita adalah yang pertama, yang paling mudah dengan 2 pendekatan. Yang pertama dari psikolog Mihaly Csikszentmihalyi, temukan flow state Anda. Dan bagaimana flow state itu bisa ditemukan, yaitu dengan menemukan hal-hal yang Anda suka. Atau Anda ketika sedang melakukan hal yang Anda tidak suka, sertakan diri Anda di sana. Anda nggak lagi di sebuah perusahaan yang lagi nggak Anda suka, dan Anda mendapatkan tugas dari perusahaan Anda, lakukannya dengan hal yang menyenangkan buat Anda, sambil dengerin podcast, kemudian Pomodoro, 20 menit Anda ngerjain tugas, 5 menit Anda lihat YouTube, atau lihat, ya, apapun itu, istirahat 5 menit, kemudian Anda ngerjain lagi 20 menit, kemudian Anda istirahat lagi 5 menit, Anda tetap ada pilihan apapun kondisinya. Baik, sejauh ini ada kesadaran apa yang muncul? Belum? Atau ada pertanyaan apa di luar ini yang kira-kira ingin di-shifting energinya? Kesadaran apa yang ingin Anda raih? Apa Mas? Tarikan nafasnya dalam. Ini Pak, pengen punya sahabat yang hubungannya erat gitu Pak. Ya. Saya udah lama gak punya sahabat yang hubungannya erat gitu Pak. Cuman mampir lewat gitu Pak. Oke. Terus, apakah kamu mau punya sahabat? Light or heavy? Beberapa momen sih saya butuh Pak. Ya. Coba dicek. Saat butuh itu ceknya. Coba dicek. Saat butuh itu momennya seperti apa? Kewalahan Pak. Ya. Karena begini. Tolong dicek energinya saat kita quote unquote sedang membutuhkan teman. Apakah kita lagi ada jarak dengan diri kita sendiri yang menyebabkan kita butuh diisi dari luar, yang akhirnya malah membuat Anda dipertemukan dengan orang-orang yang secara vibrasi juga rendah. Jadi gini, kalau Anda aku lagi butuh teman, dan energi lack dari kekurangan, kalau secara vibrasi Anda akan ditarik dengan orang-orang yang secara pertemanannya lagi butuh juga. Artinya apa? Kalau ketemu, itu ngobrolnya tolong dong bagian gua. Enggak, tugas lu bagian gua. Jadi kalau ketemu, itu based on need gitu, masing-masing. Namun, kalau Anda berfungsi dari, terima kasih Tuhanku,
aku sehat hari ini, aku sudah berkarya yang aku suka, kira-kira apa lagi gitu. Dan Anda akan dipertemukan dengan teman-teman, dengan tim. Ketika ngobrol, itu bicaranya bukan tolong bahagiakan saya, bukan, tapi kira-kira kamu punya potensi apa? Oh, aku nulis. Oh, aku punya potensi buat video. Yuk kita create something. Jadi bukan relationship yang tercipta, tapi creationship. Kenapa saya agak meminta, karena begini, yaitu tadi relationship in this reality adalah kita kalau berteman adalah atau punya pasangan itu kita biasanya meminta sesuatu dari pasangan dan si pasangan kita minta sesuatu dari kita. Bahayanya kalau kita masing-masing bawa gelas kosong, akhirnya isinya berantem mulu. Nah itu yang kenapa saya tanya, hati-hati. Saya minta hati-hati kepada kita semua di sini, bukan hanya untuk Mas Akta. Pertemanan itu dari sisi apa? Apakah Anda sudah full and then you want to create something, relationship with other people, ya oke. Tapi kalau dari need gitu, hati-hati karena kebanyakan nanti pertengkaran, terus ya nggak create something greater for you, malah bikin tambah masalah baru gitu. Nah, apa yang muncul Mas Akta? Muncul tapi hilang lagi nih Pak. Ya, karena satu-satunya sahabat yang kita butuhkan adalah kita sendiri ke kita sendiri. Artinya bukan kita nggak boleh punya sahabat ya, tapi lebih kepada itu tadi, cek dulu base energinya dari apa. Apakah aku kekurangan sekarang, aku butuh orang, atau gila aku bahagia banget, aku pengen berbagi deh kebahagiaan ke orang gitu. Dan dan untuk teman saya nggak tahu ya. Ya, silakan. Kesadarannya songong sih Pak. Kalau apa tuh? Kayak gue kan punya kemampuan. Masa nggak ada yang mau ngajak gue kerja sama? Masa nggak ada yang mau ngajak gue kolaborasi? Gitu Ya. Pak. Ya. Oke, cara pandang ini udah membuat kehidupan Anda berbeda atau belum? Belum sih Pak. Oke. Apa pilihan lain yang tersedia di sini untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan, yang menyenangkan buat Anda? Apa yang muncul? Lakukan dulu yang saya suka. Yes. Pikirin temen nanti aja. Ya, saya juga light di situ. Ya. Oh ya udah, kasih Pak. Sami-sami. Ada lagi yang pengen di-shifting energinya? Silakan. Belum? Ada yang lagi mentok di karirnya? Itu yang saya perceive energinya. Kalau lagi mentok di karir, ini ada chat bentar. Thank you, Dis. Oke, kalau Anda mentok di karir, sadari, is this my reality? Apakah ini benar-benar reality saya di kantor ini? Saya tidak bilang Anda harus segera keluar dari perusahaan, enggak ya. Tapi apa pilihan yang tersedia di sini? Dan yang saya perceive juga Anda lagi dihakimi oleh teman-teman di kantor Anda. Sadari bahwa don't take it personally, itu adalah proyeksi dari ketakutan mereka ke Anda. Karena orang-orang unik seperti kita, yang space-nya besar, itu kadang nggak bisa diterima sama orang-orang. Jadi tugas kita adalah rubah dulu. Karena cara tercepat untuk merubah apa yang di luar adalah merubah apa yang di dalam. Ketika klien saya nggak suka dengan perusahaannya yang menyebabkan dia banyak musuh di kantornya, akhirnya saya tanya, ini nih mau seperti ini atau kita mau ngerubahnya? Yuk kita cari yang lain. Apa yang bisa saya lakukan, kata dia. Coba kamu berfungsi dari gratitude dulu. Ketika kamu sampai kantor, yang dulu ngeliat gedungnya sebel, kamu sekarang gratitude. Dan yang kedua adalah tanya, apa yang menyenangkan buatku di sini. Nah, ternyata dia selalu dia mengakali energi, dia dijauhi oleh teman-temannya, dia bawa makanan kalau pagi. Dan itu terjadilah kedekatan, dan itu terjadilah perubahan di kantornya. Bagaimana cara merubah apa yang ada di luar? Yaitu rubah dulu yang di dalam. Bukan artinya ada yang salah dengan kita, enggak. Tapi lebih kepada, kalau aku menggunakan energi ini, terjadinya konfrontasi ya dengan orang-orang di luar. So, what else can I change here? Apa nih yang bisa aku rubah energinya? Bukan dari kesalahan, tapi apa yang, karena Anda adalah infinite being ya. Anda bisa memilih apa saja yang perlu diperlukan untuk mengubah kondisi yang ada di depan Anda. Kalau mentok di orang terdekat alias ortu. Oke. Jadi yang biasa saya lakukan, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar nih ya. Jadi yang biasanya saya lakukan, misalnya saya terjadi semacam
judgement dari keluarga atau teman-teman saya, itu saya malah menggunakan teknik validasi. Misalnya saya ngomong ke paman saya gitu, yang misalnya dia punya judgement kepada saya bilang ke dia, terima kasih ya Om, karena saya bisa seperti ini karena Om gitu. Yang terjadi energinya melunak dan akhirnya judgement dia ke saya udah nggak ada lagi. Dia nyari-nyari orang lain yang bisa dijudge sama dia. Ini kadang salah kaprahnya di sini. Ketika terjadi pertentangan, kita malah berfungsi dari separasi aku dan dia gitu. Biasanya problem itu kan besar. Yang biasa saya lakukan adalah saya tarik dia ke space saya, bergerak dari non-duality, tidak ada separasi, dan saya tanya, apa sih kontribusi orang ini hadir di kehidupan saya? Nah, kembali lagi ke pertanyaan Widya, kalau mentok di orang terdekat alias ortu adalah beri validasi ke orang tua, misalnya ke ibu gitu. Terima kasih ya Ma, aku bisa seperti ini karena engkau. Per 3 bulan Anda gunakan teknik validasi itu. Jadi akan melembut. Karena seberapa uniknya Anda, dia akan bilang, ini kan gara-gara gue ya, kata ibu Anda dalam hati. Gitu. Kalau detik menyerah sama diri sendiri, kalau di titik menyerah sama diri sendiri. Saya Kalau di titik nyerah sama diri sendiri. Ya. Halo? Oke, kalau Nina, kalau di titik menyerah sama diri sendiri, bentar kita ke Nina dulu ya. Kalau di titik menyerah sama diri sendiri, kenapa? Why? Kenapa menyerah sama diri sendiri? Yang saya sadari adalah kehidupan ini menyenangkan banget ya. Gimana ya? Kalau kita masih diberikan untuk bernafas hari ini yang sering saya katakan ke dalam diri saya, rugi kalau nggak antusias di kehidupan ini. Jadi Nina bisa menggunakan cara pandang itu, apa ya? Biasanya sebenarnya menyerah ke dalam diri sendiri itu akibat dari kita masih menggunakan penilaian orang yang ada di luar lebih penting dibandingkan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Karena sadari bahwa orang akan punya judgment, akan selalu punya pendapat, dan tolong berhenti menjelaskan mimpi Anda kepada orang lain. Karena kalau kita sering menjelaskan mimpi kita kepada orang lain akan punya cara untuk membantahnya, akhirnya kita lebih percaya kata orang itu, akhirnya kita nggak berkarya sama sekali. Ini yang saya minta kepada teman-teman saya, pada klien saya, kalau punya mimpi segera lakukan. Actualize jadi kenyataan. Tolong jangan tanya sana-sini. Karena menurut Dr. Andrew Huberman PhD, dia menemukan sebuah research, kalau kita bercerita kepada orang lain, dan orang lain mengenai mimpi kita, dan dia bilang, dan orang lain tuh bilang, kamu keren banget deh mimpinya. Akhirnya kita mendapatkan validasi, kita nggak mewujudkan mimpi itu jadi kenyataan, karena kita sudah terpenuhi rasa puasnya. Sedangkan yang lainnya, yaitu kalau kita cerita kepada orang dan orang lain itu menolak atau membantah mimpi kita, dan yang membantah itu kita anggap lebih pintar dari kita, akhirnya kita nggak berkarya sama sekali. Jadi nggak ada, sejauh ini nggak ada positifnya kita membicarakan mimpi kita kepada orang banyak. Sarannya adalah, yuk langsung wujudkan mimpi Anda benar-benar jadi kenyataan. Kita masuk ke Caroline dulu ya. Itu diucapkan ke orang yang langsung. Oke, yang ke orang tua ya langsung diucapkan, langsung ucapkan ke dia akan terkaget-kaget dan dia akan mengubah energi judgement-nya ke Anda. Pak, pernah mengenai klien bebal dikasih cara apapun akhirnya kembali ke titik nol? Iya, ada. Dan sadari ya, ini Caroline dan teman-teman di sini yang fasilitator, coach, orang tua, tim leader, sadari bahwa tidak semuanya yang datang ke Anda itu ingin berubah. Ada loh curhat. Ada orang yang datang ke saya, ternyata dia pindah dari teman saya fasilitator yang lain, dan datang ke saya untuk membuktikan apa yang dikatakan dia, teman saya itu salah, cerita ke saya. Dan ternyata dia tidak juga berubah di saya, akhirnya dia pindah ke fasilitator lain dan menceritakan bahwa saya salah. Jadi banyak orang
Seru ya. Dan itu nggak apa-apa. Itu adalah bagaimana kebanyakan orang di luar sana berfungsi. Jadi tolong Anda yang datang ke sini akui, sadari kalau kita berbeda dengan yang lain. Karena 80% orang-orang itu sering berbicara dengan drama, trauma, dan stres mereka. Sedangkan kita yang tergolong 20% di sini menyadari bahwa kayaknya ada yang lebih deh dari drama dan trauma, yaitu create our life. Jadi akui dulu hebat apa perbedaan. Kita bukan lebih baik dari orang lain ya, teman. Bagaimana cara kita melihat kehidupan ini yang perlu kita akui jempol, karena kita menyadari potensi gue tuh baru 10% loh dari 100%. Kira-kira apa yang bisa gua ambil di sini potensinya. Pak. Ya. Pak, tadi yang titik menyerah apa Pak? Jawabannya saya tadi putus soalnya tiba-tiba koneksinya. Tadi yang ada nanya, ada yang nanya katanya kalau titik menyerah gimana Pak? Ya, kalau menyerah biasanya itu kita masih sering berfungsi dari penilaian orang lain. Kita sedang Kita sedang mengisi kehidupan ini based on other people validation. Ketika validasi itu tidak kita dapatkan, akhirnya kita menyerah. Menariknya adalah kalau kita memberikan validasi itu kepada diri kita sendiri dan menyadari bahwa self-worth kita adalah kita yang menentukan, apapun respon dari orang yang di luar itu tuh nggak terlalu penting. Dan itu adalah sebuah cara pandang yang bisa Anda pertimbangkan karena banyak orang sedang terjebak di sini. Jadi Nina sadari bahwa you're not alone. Saya juga dulu seperti itu. Namun yang membedakan kita adalah saya sudah mulai sering untuk memberikan validasi ke dalam diri saya. Setiap pagi saya gratitude journal. Kalau keputusan yang saya ambil itu tidak sesuai dengan harapan saya berhenti menghakimi diri saya. Lebih kepada oke, ini udah terjadi nih. Apalagi yang bisa kita ambil keputusan berbedanya, seperti itu. Kalau menggunakan sudut pandang gini boleh nggak Pak? Saya kan sering kalah. Kalah untuk yang beberapa kalinya nggak apa-apa lah. Orang udah sering kalah kok. Jadi misalkan saya berjuang itu Pak, sering kalah, sering gagal. Jadi gagal lagi nggak apa-apa, udah biasa, udah siap secara mental gitu. Oke. Dari cara pandang itu udah membuat kehidupanmu berbeda belum? Sedikit berbeda sih Pak. Oke, kamu dari receiving kalahnya udah enak, namun dari perjuangannya, karena kamu punya endpoint-nya seperti itu, banyak story yang akhirnya lajumu yang bisa 100 cuman 70. Jadi yang saya sarankan adalah pertama tanya apa yang menyenangkan buatku di sini di dalam kompetisi ini. Apa yang bisa aku lakukan di sini? Apa yang bisa aku kendalikan di sini? Karena kita tidak bisa mengalihkan hasil akhirnya, pastikan Anda dan jadikan itu adalah sebuah permainan ya. Nah, ini yang menarik. Ketika saya dulu bisa memenangi beasiswa ke Australia, itu juga dari cara pandang permainan. Jadi banyak teman-teman saya yang gagal itu karena datang ke sana itu penuh dengan ekspektasi, wah nanti aku ke Australia bisa begini dan bisa begitu. Sedangkan saya ujuk-ujuk datang, apa yang bakal terjadi ya? Apa nih keseruan yang bisa aku alami di sini? Saya sudah bersyukur karena saat itu saya nunggu proses interviewnya sama teman-teman kan. Akhirnya saya seru nih udah ketemu sama teman-teman. Saya sudah bahagia di situ. Saya tidak menunggu bahagia nanti kalau saya keterima beasiswanya, tapi saya bisa berkompetisi sama teman-teman, ngumpul sama teman-teman sambil nunggu nunggu interviewnya, saya sudah bisa ngumpul sama mereka. Saya sudah bersyukur di situ. Malah saya nothing tulus ketika proses interviewnya. Jadi menurut saya kalau di perlombaan sadari bahwa karena saya dulu makhluk kompetisi. Jadi Anda nikmati dulu prosesnya. Anda bebaskan hasil akhirnya seperti apa. Karena kita nggak tahu ujungnya nanti bakal seperti. Tapi pastikan Anda benar-benar senang gitu dalam menyiapkan materinya, dalam nulisnya, dalam ngumpulinnya, dan sebagainya. Nah, apa yang muncul Mas Akta di sini? Belum Pak, belum muncul. Yes. Seperti itu cara pandangnya.
Oke, lanjut ke Nina. Karena saat ini ada perasaan takut yang lebih besar ke dalam diri sendiri. Iya, saya juga takut dulu. Kalau jadi gini, kenapa kita takut? Jadi gini, jadi misalnya ini ceiling kita ya. Kita tuh hanya merasa nyaman di sini. Kenapa kita nggak mau keluar ke sini? Karena kita asing di kondisi ini. Nah, itu kenapa orang-orang perlu mengambil sebuah keputusan yang kecil, jangan langsung besar, untuk merasakan suhu airnya dulu dari telunjuk Anda gitu. Jangan Anda langsung masukin tubuh Anda semuanya gitu. Jadi itu kenapa kita kalau pendekatan dari Universitas Stanford kita diminta untuk yuk ambil langkah kecil dulu karena itu tadi itu nggak familiar sama kita. Tapi kita sudah mengambil langkah kecil satu. Dan kalau kita ikuti pendekatan dari Rick Hanson PhD misalnya, langkah kecilnya yang sudah Anda ambil, Nina dan teman-teman, Anda langsung bilang, keren banget ya, aku sudah mengambil keputusan ini. Jadi kebanyakan orang ketika berhasil mengerjakan sebuah proyek, itu langsung ingin pindah ke proyek yang sebelumnya, tapi niatannya dari rasa takut, aduh aku takut hari ini nggak bakal selesai semuanya. Itu akhirnya membuat level stres dia tinggi. Nah, menurut Rick Hanson PhD, kalau Anda selesai mengerjakan sebuah kegiatan, ambil 1 menit waktu dan akui kehebatan Anda. Wih gila, hari ini selesai. Saya habis nyuci piring misalnya, itu kan dulu itu stres banget karena habis itu harus ngepel. Saya bilang, aduh ngepel lagi gitu. Nah, tapi dengan pendekatan Rick Hanson ini, setelah saya nyuci piring, saya duduk dulu 1 menit. Kamu hari ini anu banget deh, apa namanya, produktif banget, nyuci piring udah selesai gitu. Nah, ketika saya ngelanjutin ngepel, itu dari energi yang berbeda. Jadi itu, Nina, yang bisa Anda pertimbangkan. Pak, Ya. saya jadi baru inget nih Pak, saya pernah nonton ada satu scene yang bikin saya merenung sih Pak. Jadi scene-nya bilang begini, jangan terburu-buru menjadi sesuatu karena kecepatan orang berbeda-beda. Oh, nice. Kecepatan orang nggak sama gitu Pak. Yes. Dan seperti kata Ardis tadi, kenapa harus cepat-cepat? Kenapa harus buru-buru? Kenapa nggak kita menentukan ritme kita? Apa yang menyenangkan buat kita? Kecepatannya apa nih yang asik buat kita? Gitu. Tapi kan sebagai manusia ada rasa cemburu gitu Pak. Ngelihat teman kita misalkan udah dapat pacar, kita belum punya pacar. Lihat teman kita mungkin udah beli baju baru atau jalan-jalan kemana gitu. Sedangkan kita sampai di titik ini, sampai di titik B aja belum gitu, baru masih di titik A gitu. Ya. Cara pandang ini udah mengubah kehidupan Anda belum atau masih heavy cemburu ini? Saya bukan cemburu Pak, lebih merasa tidak adil. Karena saya menganggap saya mendedikasikan hidup saya benar gitu. Saya ibadah, saya belajar, saya nggak neko-neko. Tapi kok hidup saya stagnan. Sedangkan ada orang yang berandal, maaf katanya kasar, berandal, urakan, suka party dan lain sebagainya. Tapi kok hidupnya mudah, lancar, jaya gitu. Bukan cemburu Pak, lebih kok semesta nggak adil sih sama aku. Aku kan kalau misalkan dinaikin level, aku bisa lebih bermanfaat ketimbang orang urakan dan orang yang begini gitu Pak. Nice. Lebih ke situ sih. Nice. Oke, pertama dari pendekatan praktikal dulu ya. Jadi waktu saya kuliah S1 dulu, karena kiriman dari orang tua nggak terlalu banyak, sedangkan saya sudah punya pacar saat itu, saya pengen pacaran, jadi saya pengen nambah uang jajan gitu kan. Saya daftar ke sebuah perusahaan yang bisa menampung anak-anak kuliah S1 saat itu. Saya daftar gagal gitu. Terus saya lihat nih orang ugal-ugalan gitu, nggak banget lah gitu, tapi kok dia bisa keterima di tempat kerja itu kan. Terus saya deketin dia karena cara termudah untuk mengubah kehidupan adalah bertanya kan. Setelah saya puas menghakimi dia nih nggak banget, terus nggak rapi lagi orangnya, nggak banget deh, tapi dia bisa keterima pekerjaannya. Setelah saya puas menghakimi dia, saya tanya, rahasia lo bisa keterima di pekerjaan itu apa sih? Ternyata dia, di balik ugal-ugalannya dia tuh bawa tas. Di dalam tasnya itu ada baju ganti.
Nah, ketika dia keluar dari dari kampusnya itu dia udah dalam keadaan yang rapi. Jadi dan menurut saya perjuangannya keren banget karena dia harus menghidupi kedua orang tuanya udah meninggal, dia menghidupi adik-adiknya gitu. Jadi dan berbeda dia di kampus sama dia di pekerjaan dan dia kasih tipsnya ke saya. Dan akhirnya saya juga di tahun ketiga saya keterima juga di perusahaan itu setelah 2 tahun berturut-turut gagal. Jadi pertama dari sisi praktikal kita nggak tahu loh orang yang ugal-ugalan itu seperti apa. Apakah dia benar-benar komit untuk create their life, sedangkan tampilan di luar seperti itu, tapi di action-nya berbeda, kita nggak tahu. Dan yang kedua, ini dari pendekatan non-duality. Sudahkah Anda ikut senang dengan suksesnya orang? Menariknya, ketika Anda lihat orang sukses, dan Anda ikut senang akan sukses mereka, your vibration, vibrasi kamu akan naik. Dari yang lag, yang kurang tadi, kalau kita cek emotion chart-nya Dr. David Hawkins, keberlimpahan, apa yang kita minta, menang lomba dan sebagainya, itu vibrasinya tinggi. Sedangkan saat kita berfungsi berdoa misalnya, ya Tuhan, aku pengen menang kompetisi, itu ada rasa kurang, jadi vibrasinya rendah. Sedangkan apa yang kita inginkan, menang lomba, itu vibrasinya di atas. Sehingga jaraknya terlalu jauh. Itu kenapa di law of vibration kita harus ngecek saat kita berdoa apakah vibrasinya turun, kekurangan atau dari rasa gratitude. Tapi Pak, gimana mungkin saya bisa vibrasinya tinggi toh belum datang, belum dapat apa yang kita inginkan. Nah, ini semacam paradoks tapi nggak paradoks juga. Jadi keberlimpahan only come to party of joy. Kemudahan, kelancaran, kenikmatan itu hanya akan datang saat kita vibrasinya tinggi. Gimana caranya? Yaitu Anda mensyukuri dulu apa yang sudah Anda punya. Anda happy dulu dalam mengikuti lomba itu dengan day to day-nya. Itu tadi, dari buat makalahnya, dari ngumpulin ide-idenya, dari nulisnya, dari sampai Anda mengumpulkan makalahnya ke panitia misalnya. Anda sudah happy di sana, because itu yang bisa kita kontrol. Sedangkan penilaian dari juri itu nggak bisa kita kontrol. Dengan melakukan itu, vibrasi Anda tinggi. Dan bisa jadi bukan menang lombanya yang bisa Anda dapatkan, tapi mungkin Anda ketemu dengan komunitas menulis yang akhirnya membawa Anda untuk bisa nulis film-film Netflix misalnya. Kan seru tuh. Jadi nah itu dari dua cara pandang yang jadi praktikal, kita nggak tahu apa di balik itu gitu. Usaha mereka seperti apa. Dan yang kedua adalah, sudahkah Anda ikut senang dengan suksesnya orang? Dari non-dualitas itu mengatakan bahwa ingin sukses. Sukses dulu. Happy, ikut senang dulu dengan suksesnya orang. Gitu. Berarti Kalau enggak, ya silakan Pak. Berarti bisa dikatakan gini ya Pak, kadang kita itu sudah memikirkan hasilnya ya. Yes. Seperti Pak Barus tadi waktu di Australia kalau nggak salah ya. Ya. Jadi Pak Barus melakukan dengan happy, dengan senang ya. Ya. Nanti hasilnya apapun ya nggak usah dipikirin kan. Tapi kadang-kadang kita, ya tadi saya sebagai sales gitu, kan berkompetisi gitu. Ya. Kadang-kadang ya tadi baru teringat pikiran kalau rezeki itu sudah ada yang atur gitu. Nah ini sebenarnya pikiran ini sudah cenderung ngalah gitu ya. Tapi Yes. saya kok mikirnya ke depan itu sudah nggak usah mikir ini rezeki ya siapa yang ngatur, tapi ya saya bersyukur tadi dapat pencerahan dari Pak Barus kalau ya lakukanlah step by step dengan happy. Yes. Dan kalau dari kompetitor atau lawan kita yang sudah bisa ngumpulin data, kita nggak perlu sakit hati ataupun ngeluarin energi negatif gitu ya Pak. Yes. Gitu ya. Yes. Jangan, sekali lagi jangan melihat hasilnya dulu ya gitu ya. Ya. Dan untuk Pak Daniel dan teman-teman di sini, untuk berpikir negatif is okay. Namun cek, kalau aku lama berkecimpung di pikiran negatif, apakah akan membuat kehidupanku berbeda? Oh, enggak, yaudah aku pilih yang lain. Karena kalau kita memaksa diri jangan pikir yang negatif, akhirnya fokus kita di sana. Karena Buddha pernah mengatakan, apa yang kita tolak akan mendorong kita semakin besar. Jadi kenapa non-duality ini membantu saya untuk bisa berkompetisi dengan nyaman? Karena saya mengizinkan diri saya untuk sebel sama kompetitor saya misalnya. Waduh, dia keren banget gitu, teman. Oke, muncul nih. Terima kasih, muncul cemburu ini. Kita mau di sini terus atau mau pilih yang lain? Saya nggak melarang diri saya untuk cemburu, nggak suka sama orang, tapi lebih kepada
apa namanya, saya izinkan itu, Pak, terus kalau itu sudah saya izinkan, biasanya saya bisa mudah untuk mengarahkan fokus saya ke yang Pak, berbeda. Ya, Pak, kalau ya, menggunakan sudut pandang ini, kayaknya saya ringan deh, Pak. apa tuh? Gimana, misalkan saya mau daftar lomba, apa yang Ya, bisa saya pelajari ya dari lomba ini? Gitu, yes, misalkan saya mau yes, ngikut beasiswa, apa yang bisa saya pelajari ya ya, dari... Oh, oke, Pak. ya, Kasih, ya, Pak. itu enak tuh energi. Ya, kalau nggak punya impian, nggak tahu harus dia lakukan. Em, apa definisi Eni mengenai impian? Karena impian ini kalau kita nggak hati-hati, itu adalah hasil dari em, gimana ya kata-katanya? Karena kebanyakan orang impian yang dia punya adalah hasil dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dari orang-orang di sekitar dia. Akhirnya itu bukan benar-benar real punya dia, sehingga dia sedang menjalani mimpi orang lain. Nah, yang saya persif sebenarnya yang saya cek energinya ketika saya ngecek Eni ngomong itu, yang saya persif bukan kamu nggak punya, tapi seakan-akan kamu lagi mendownload begitu banyak mimpi dan bingung mau ngambil keputusan yang mana gitu. Eni nggak mimpi, tapi nerawang Pak, kalau maaf, malam. Pak. Ya, Pak, ya. masalahnya kadang kita kalau nggak punya mimpi dapat judgement dari orang gitu. Oh, oke, Nggak oke. punya mimpi, mau Ya. jadi orang tuh harus punya mimpi, mimpi tuh harus tinggi. Tapi yang kita punya mimpi, kita juga di judgement. Mimpi jangan tinggi, presiden udah banyak, begitu, Pak. Ya, ya kalau dari situ cara pandangnya ya sadari orang akan selalu memberikan pendapatnya kepada kita mengenai apapun rencana kita. Jadi saran saya kalau Anda punya rencana, tolong langsung tolong langsung diwujudkan. Jangan ngomong sama orang. Itu tadi yang muncul adalah dipuji, yang akhirnya kita terpuaskan amigdala kita, dan akhirnya kita nggak ambil action sama sekali karena sudah puas. Atau kita dibantahkan mimpi kita, apalagi yang ngebantah itu kita anggap lebih pintar dari kita. Akhirnya kita sama-sama nggak menjalani mimpi kita. Jadi kalau ada mimpi, kok saya agak heavy dengan kata-kata mimpi ya, tapi lebih kepada apa nih yang menyenangkan buat Anda yang mau Anda lakukan gitu. Itu aja dulu. Dan berhenti menunggu ada orang yang akan menolong kita. Kan ini kan kebanyakan kita nonton film Disney ya waktu kecil. Jadi kita ada orang yang akan menolong kita suatu saat nanti. Atau yang saya nggak suka bukan sorry ini sorry ya. Atau dari orang yang mengatakan bahwa kita ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang besar. Efeknya apa? Akhirnya kita nggak mau melakukan yang ada di depan kita. Kita menunggu momen yang tepat. Kita menunggu karena aku spesial, artinya aku harus melakukan sesuatu yang besar. Kita tunggu-tunggu kok yang besar-besar nggak datang ya. Padahal yang kecil-kecil yang di depan kita ini akan menjadi milestone kita untuk menciptakan sesuatu gitu. Jadi hati-hati dengan fantasi, ilusi bahwa kita spesial. Saya bukannya ingin meruntuhkan mental Anda, enggak. Spesial is a judgment. Enggak ada yang spesial. Karena cara termudah menciptakan kehidupan, cara termudah untuk memprediksi masa depan gimana caranya? Yaitu dengan merancangnya sendiri. Jadi tolong sadari ya, ciptakan kehidupan Anda. Berhenti bermimpi, langsung ambil keputusan. Berarti film Disney punya dosa tuh ya, Pak. Karena itu paling laku buat dijual kan, itu nggak salah Jadi juga. kayak film Cinderella kan, Pak. Cinderellanya polos ini, tiba-tiba dapat pangeran. Padahal di dunia nyata nggak begitu. Yes. Dan untung gerakan perempuan-perempuan sekarang kan udah menyadari bahwa pentingnya untuk nggak ada pangeran yang bakal nolong sebelum gua nolong diri gua sendiri. Itu juga movement seperti itu, movement awareness seperti itu keren sih menurut saya. Yang mereka udah bukan dia nggak butuh laki-laki ya, tapi bagaimana jika laki-laki dan perempuan itu bisa berkontribusi dari sisi Kayak creationship, saling kayak berkreasi bareng-bareng. Ya, maaf, Pak, agak melenceng nih. Kayak ya. sekarang di Korea ada gerakan loh, Pak. Apa tuh? Perempuan benci laki-laki, opa-opa Ah. Korea. Katanya nggak seperti film drakor. Enggak lah, tapi menurut saya untuk perempuan-perempuan Korea yang menyadari bahwa realita mereka nggak ditentukan oleh opa-opa, mereka create their life gitu. Jadi
Ya nggak apa-apa juga dengan cara pandang itu, tapi ya menurut saya apa ya, kita diciptakan di kehidupan ini bukan untuk nunggu ya, tapi untuk berkreasi. Jadi apa nih yang bisa aku karyakan sekarang yang menyenangkan buatku gitu. Seperti film-film Disney yes. Apalagi nih? Meme tau Pak. Ya silakan. Enggak, itu yang seperti di film-film Disney ya, itu tuh dari TikTok Pak, lagi kemarin viral. Tapi mungkin kurang relate mungkin ya. Wah. Aduh, ya. Jadi iya sih. Jadi jangan menunggu, let's create something. Baik, ada lagi yang pengen di-shifting energinya, silahkan. Sehingga besok Senin Anda lebih antusias dalam melihat kehidupan. Belum? Oke. Oke, step by step-nya kita untuk lebih antusias meningkatkan self-worth kita yang dipicu dalam diri kita adalah mindful awareness, positive reinforcement, skill mastery, practice neuroplasticity boosting activities. Yang paling memanggil energinya adalah yang terakhir, yaitu dengan meditasi, journaling, latihan pernafasan, apapun itu yang menyenangkan buat Anda, sehingga menumbuhkan jalur neuron baru di kepala Anda, sehingga ketika terjadi sebuah masalah, Anda punya dua pilihan, tidak hanya melihat apa yang salah dari kehidupan ini, dari kejadian ini, tapi juga apa sih yang benar dari kejadian ini, gitu. Ya, mulai dari sekarang, sadari bahwa saat inilah yang paling real. Jadi misalnya Anda punya teman yang menyesal akan keputusan dia di masa lalu dan takut akan efeknya di masa depan, ingatkan kepada dia bahwa yang real tuh sekarang saat ini. Karena masa lalu udah lewat, masa depan belum datang, kapan sih strategi untuk merancang menghadapi ketakutan kita di masa depan? Ya saat ini sekarang. Anda bisa bilang itu kepada dia. Nah, engaging question adalah what's one label you wish to let go of. Itu kenapa saya mewanti-wanti untuk berhenti memaknai diri kita dengan definisi yang kaku akan siapa diri kita. Sadari kalau Anda sudah masuk di berkembang bersama, ngobrol bersama kita, sadari ini adalah sebuah statement dari Deepak Chopra yang sangat saya suka. Kita itu adalah makhluk spiritual yang sedang belajar gimana sih rasanya menjadi manusia, bukan manusia yang sedang belajar hal-hal spiritual. Karena sudah banyak yang mengatakan, Albert Einstein mengatakan everything is energy. Nikola Tesla juga mengatakan bahwa apa karya-karya saya sekarang itu bukan dari saya, tapi saya hanya menjadi radio, mendownload informasi dari semesta. Siapa lagi yang ngomong bahwa ada orang yang mengatakan saya dapat inspirasi ini, saya dapat inspirasi itu. Itu sebenarnya bentuk magic and miracle, tapi dia menggunakan kata-kata inspirasi. Jadi sadari bahwa kadang Anda nggak perlu melakukan semuanya. Anda minta aja kepada universe, universe, gue lagi bingung nih kondisi ini, tolong dong berikan gue informasi untuk menyelesaikan tantangan ini. Semesta ingin selalu mendukung. Tolong tingkatkan self-worth Anda, sehingga dukungan dari semesta itu akan selalu dibantu sama Anda. Saya pernah bukain pintu orang yang cukup berusia, ketika dia masuk bank, saya mau keluar dari bank, ketika saya buka pintu, dia bilang, saya tidak butuh bantuan dari kamu. Oh, oke. Akhirnya saya sadari. Nah, ini mungkin juga Caroline untuk klien Anda yang datang ngambil sesi sama Anda, pastikan pembayarannya di depan. Sehingga apapun keputusan dia, Anda sudah melakukan semaksimal Anda, tapi dia nggak mau berubah, ya nggak masalah juga. Karena sekali lagi, masih banyak orang yang menurut dirinya sendiri kalau dia nggak layak. Padahal kalau kita menggunakan pendekatan dari spiritual, semesta selalu ingin memberi. Yang menggagalkan pemberian semesta adalah kita. Karena kita punya penilaian bahwa diri kita siapa sih? Kok mau dibantu sama semesta? Emang gua siapa? Gitu. Hati-hati dengan cara pandang seperti itu. You are not bound by your judgment, not even your own. Jadi karena orang-orang akan selalu menghakimi kita, sudahkah Anda berhenti menghakimi diri Anda sendiri? Siapa di sini yang kambing hitam di keluarga? Saya. Jadi sadari bahwa mereka nggak akan mengerti cara pandang kita melihat kehidupan ini. Jadi tolong jangan habiskan energi Anda untuk menjelaskan kepada mereka. Tugas Anda adalah bukan juga untuk membuktikan kepada mereka kalau mereka salah,
namun Anda menciptakan kehidupan yang menyenangkan buat Anda. Oke, nah ini buat teman-teman Anda, seorang coach, seorang apa ya, yang punya produk, seorang tim leader mungkin, atau orang yang punya produk yang masih takut untuk merealisasikan produknya menjadi kenyataan, Anda bisa infokan event ini tanggal 20 besok, di mana early bird diskonnya di tanggal 18 besok terakhir, di mana kita akan bantu mereka untuk coach, kita bikin kurikulum desainnya, latih, karena kebanyakan yang saya perceive kolega-kolega kita yang seorang coach itu biasanya bingung mulai dari mana. Nah, biasanya nanti kami dari tim berkembang bersama akan kita bantu bikin kurikulum, dan tentunya kita akan menggunakan penelitian dan kita akan menggunakan energi manipulation, karena banyak orang di luar sana itu ketika meng-coaching seseorang itu dari mind. Padahal bagaimana jika yang datang ke Anda itu sebenarnya tidak membutuhkan informasi yang terlalu banyak, melainkan dia membutuhkan energi no judgment dari Anda. Ini yang saya sadari. Nah, saat kita menjadi energi manipulation, artinya Anda bersedia menjadi apa saja energi yang dibutuhkan oleh klien Anda, oleh pasangan Anda, oleh anak buah Anda akan lebih mudah untuk mengubah pola pikir mereka, sehingga Anda akan menemukan titik poin yang sama-sama bisa mengubah kondisi ini. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini. Sadari kalau Anda masih diberikan kesempatan untuk hidup besok, misalnya, antusiaslah dan lakukan hal yang menyenangkan buat Anda. Karena rugi banget masih diberikan kesempatan hidup, tapi Anda masih menggerutu. Dan itu nggak salah juga. Tapi yang paling seru adalah, wih, asik ya, gue masih diberikan kesempatan hidup hari ini. So, what fun can I have today? Apa nih bisa aku lakukan hal-hal yang menyenangkan buatku. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini. And please keep having fun. Ini akan segera saya upload di YouTube. Bye-bye!